Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Etalase Tunanetra dalam berbagi. Halo para etnabers sekalian, penonton setia channel Etalase Tunanetra dalam berbagi. Balik lagi, kali ini kita akan sama-sama menyimak kelanjutan dari kisah bidadari cantik naga sakti si Dewi Ular. Namun dalam episode yang kedua atau kelanjutan dari episode pertama, ini adalah bukan episode yang sebenarnya, dikarenakan kami belum menemukan episode yang sebenarnya. Namun kami telah pilihkan sebuah episode yang cukup mendengarkan, mendebarkan, dan mencengangkan. Sebelum kita lanjut dan menyimak kisah bidadari cantik naga sakti Dewi Ular, kembali kami ingatkan buat kamu yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya. Mari kita bangun channel ini bersama. Terima kasih. Oke, para etabers sekalian, penonton setia channel Etalase Tunanetra dalam berbagi, tanpa berpanjang kata, mari kita sama-sama simak dan dengarkan lanjutan kisah bidadari cantik naga sakti serial Dewi Ular dalam episode Lorong Tembus Kubur. Selamat menyimak. Play of previous play. Seri Dewi Ular karya Teresa Kita Lorong Tembus Kubur Uploader Cisukam di Indozone Egook oleh Dewi KZ. Satu cahaya petir menyambar salah satu pucuk pohon hutan tembaga. Warna cahaya itu bukan biru atau putih menyilaukan seperti petir-petir yang sering berperilaku di awan bumi. Warna cahaya petir itu merah saga, terang sekali. Bentuknya bukan berkelok-kelok seperti petir yang sering terlihat di permukaan murni. Bentuk cahaya merah itu menyerupai pedang raksasa, panjang dan berukuran besar. Sekali melesat menimbulkan dentuman dahsyat, menghentak kuat bagaikan ingin membelah alam dimensi mistik. Suara dentuman itu bergelombang panjang, seolah-olah berjalan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ketika lidah petir alam mistik itu menyambar salah satu pucuk pohon hutan tembaga, maka dalam sekejap saja puluhan pohon lainnya ikut menjadi hangus, terbakar dan hancur menjadi debu serbuk tembaga. Aku belum pernah melewati hutan ini, Paman. Apakah pohon-pohonnya benar-benar terdiri dan lapisan logam tembaga? Kurasa benar. Petiklah daun pohon yang perik itu, Kumala. Coba, petiklah sehelai saja. Kumala Dewi menuruti saran tersebut. Anak pohon yang masih tergolong muda dengan tinggi hanya sebatas lutut itu memiliki daun selebar telapak tangan orang dewasa. Warnanya coklat bening. Sepertinya tampak rentan dan mudah dipetik. Tapi kenyataannya tidak demikian. Kumala Dewi mengerahkan tenaganya untuk memetik sehelai, ternyata tidak berhasil. Daun anak pohon itu selain keras juga kenyal. Dipulir ke kanan, kembali ke kiri, dipulir ke kiri, kembali ke kanan. Ketika daun itu beradu dengan daun, yang timbul adalah suara gesekan dan benturan logam tembaga. Traang titik sereng, traang, pereng, seeng. Biar jarimu sampai beripis habis nggak bakalan kamu bisa memetik daun pohon itu, Kumala, ujar sang paman yang mengenakan baju biru bergaris-garis putih dengan hiasan benang perak. Sejak dalam perjalanan sang paman sering tertawa terkekeh-kekeh, menyebut nyenik mukanya semakin tampak tua dan kembon. Kali ini perjalanan Dewi Ular dalam melintasi dimensi alam gaib tidak sendirian. Ia ditemani oleh sosok tua berambut panjang warna putih uban merata. Si muka tua itu juga mengenakan kain pembalut pinggang warna merah. Kain pinggang menyerupai selendang itu berfungsi sebagai tempat menyelipkan sebuah kipas, manakala kipas tersebut sedang tidak digunakan. Saat ini kipas lipat berwarna biru belur dengan hiasan bulu halus di tepiannya itu sedang berada dalam genggaman, sesekali ditebarkan buat kipasan, sesekali dikatupkan buat mainan tangan bisingnya. Pada saat menemui Kumala di bumi, kipas itu tak pernah digunakan, hanya terselip di pinggang. Agaknya kipas itu sebagai senjata juga baginya. Jika sekarang kipas itu sering berada dalam genggamannya, hal itu dikarenakan ia merasa perlu waspada dalam melintasi alam dimensi gaib ini. Mengapa Paman Dewa membawaku melewati tempat ini? Bahkan mendengajaku berhenti sejenak di sini, aku jurna mau pamer. Hei. Pamer apa? Dewi Ular menatap dengan sedikit kerutan dahi. Pamer tentang hutan ini. Apakah orang tuamu belum pernah bercerita tentang hutan tembaga ini, Dewi Ular? Belum. Ada apa dengan hutan pohon tembaga mi? Aku yang menciptakan hutan ini. Hei. Kumala tampak terperangah kagum. Oh, ya. Jadi, hutan tembaga ciptaan Paman sendiri. Dewa Bahakara menyeringai bangga, mengipas-ngipaskan kipasnya di depan dada. Padahal udara tidak panas, terang, namun tanpa matahari. Tapi gerakan mengipas itu agaknya merupakan kebiasaan Sen Dewa senior jika sedang waspada dalam santainya. Hutan tembaga ini kuciptakan dalam waktu 1 malam, menurut hitungan bumi. Dan kukerjakan sendirian, tanpa bantuan ayahmu atau yang lain. Untuk apa Paman menciptakan hutan tembaga yang luasnya sekitar titik mirna hektar ini? Ya kamu pasti kepengen tahu, kan? Sudah kuduga sebelumnya, kamu pasti tanya begitu. Apakah Paman Bahakara keberatan menjawabnya? Oh, tidak. Justru aku ingin pamerkan padamu nostalgia masa mudaku dulu. Maksud, Paman?
Hutan tembaga ini kuciptakan dengan mengerahkan kesaktianku, lalu kupersembahkan kepada bidadari teman karib nenekmu sebagai tanda cinta dan sekaligus mas kawinnya. Oh, yaa tanda seru. Wajah Kumala ceria mendengar kisah romantis yang ternyata dimiliki oleh si Dewa Bahakara, alias Dewa Jenaka, atau Dewa Penabur Tawa itu. Siapa bidadari yang kau sunting itu, Aman? Dewi Lajang Suri. Wow, ho, keren kan namanya? Ia kegirangan sendiri membuat Kumala jadi tertawa geli. Apakah Bibi Lajang Suri senang menerima hadiah hutan tembaga ini, Aman? Oh, senang sekali, sebab ia adalah satu-satunya bidadari yang hobinya makan tembaga. Apa tanda seru? Makan tembaga. Hi, sudah kuduga kamu pasti bakalan kaget. Mata melotot, mulut menganga dan hidung megar tanpa sadar. Hei. Ia menari-nari dengan lompatan-lompatan kecil mengelilingi Kumala. Tingkahnya sungguh kocak dan sangat menghibur hati. Kamu tahu, Kumala, pohon-pohon tembaga itu meskipun hancur berkali-kali dirusak oleh Abado dengan petirnya, tapi serpihannya akan tumbuh sebagai biji tembaga, dan hutan ini akan semakin lebih rimbun lagi. Abado tanda seru. Siapa itu Abado, Aman? Dengan dada sedikit dibusungkan, si Dewa Jenaka menjawab, biasa kalau bahasa buminya, rivalku, saingan asmaraku. Tapi sampai sekarang Abado gak dapat apa-apa, cuma bisa dongkol keselak jengkol ngeliatin kemesraanku dengan Lajang Suri. Makanya, dari dulu dia selalu berusaha merusak prasasti cintaku ini dengan segala macam cara. Paman tidak mencegahnya, gak perlu. Ngapain dicegah, bikin capek aja. Kan enak, semakin dirusak semakin rimbun hutanku. Dan, ini Lajang Suri semakin kenyang menikmati makanan tembaganya, ya, otomatis. Bibirnya sambil menyung seperti terong lucu sekali. Entah berapa kali sudah Kumala dibuatnya tertawa kegelian, sampai perutnya mulai merasa kaku dan rahangnya sedikit ngilu. Kelak, kalau kau benar-benar sudah mau dipinang, kusarankan mintalah sesuatu dari calon suamimu yang bisa dijadikan prasasti cinta kalian berdua. Kamu percaya nggak, orang yang mempunyai prasasti cinta dalam hidupnya, dia akan selalu bergairah dalam cinta, dan keromantisan jiwanya tak akan padam. Wow, luar biasa tutur katamu, Paman. Mbak penyair tak berpena, senyum Kumala masih memancarkan pesona kecantikan alami, yang nyaris tanpa ulasan kosmetik sedikit pun. Apakah nanti di kahyangan aku bisa bertemu Bibi Lajang Suri, Aman? Boleh aku kenalan dengan beliau? Raut wajah tua si Dewa Jenaka mulai kusut. Tawanya surut, senyumannya pun susut by pesona keceriaan seolah padam sama sekali dari permukaan wajah tuanya. Kumala Dewi mulai berkerut dahi pelan-pelan sambil memandangi sang Dewa Jenaka. Kenapa, Aman? Tanya Kumala hati-hati sekali. Dewa Bahakara yang menjadi comblang cintanya kedua orang tua Kumala itu kini melangkah dan melangkah pelan. Kumala Dewi mengikutinya dengan perasaan sesal, karena agaknya apa yang ia katakan tadi justru menghadirkan duka di hati sang Dewa. Paman, maafkan aku kalau kata-kataku tadi tidak berkenan di hati Paman. Aku nggak tahu kalau ucapanku tadi membuat Paman jadi bersedih. Maafin aku, ya Parna. Aku nggak sedih, potongnya cepat. Mulai berpaling menatap Kumala dan menyeringai dalam senyuman tuanya. Kipasnya dibuka lagi dan dibuat kipasan di depan dadanya. Aku hanya teringat sesuatu. Bukan sedih, tapi wajah Paman kehilangan senyum. Dan, bukan hilang, tapi sengaja kutelan, sangkalnya. Aku teringat sesuatu yang sangat serius. Dan, kalau lagi serius itu boleh nggak pakai senior kan? Nggak ketawa juga boleh kan? Maaf, Paman, desis suara Kumala pelan. Kenapa aku terbukam serius waktu kau bilang kepingin kenalan dengan istriku? Karena, ia menghentikan langkahnya. Merapatkan kipasnya menjadi seperti tongkat. Lalu, bicara berhadapan langsung dengan Kumala dalam jarak hanya 3 jengkal. Karena dia termakan oleh sumpahnya sendiri. Sumpah? Maksudnya sumpah bagaimana, Aman? Dia pernah bersumpah untuk tidak mencintai siapapun lebih besar selain cintanya padaku. Dia berjanji bahwa cintanya padaku adalah cinta yang paling agung, paling besar, dan paling mulia dibandingkan cintanya kepada keluarga, teman, atau bahkan dirinya sendiri. Luar biasa keagungan cintanya, gumam Kumala lirih. Tapi pada suatu ketika, ia lupa akan sumpahnya. Ia lebih mencintai hutan tembaga ini dibandingkan mencintai diriku. Maka, seketika itu juga ia termakan sumpahnya ya, dan berubah menjadi sebatang pohon tembaga yang tumbuh di antara pohon-pohon di sekitar sini. Oh, tanda seru. Kumala tercengang kaget dan sedih. Sekian lama aku mencari yang mana pohon jamaan dirinya namun tidak pernah berhasil, Kumala. Seluruh kesaktianku kukerahkan untuk mengenali yang mana pohon perwujudan istriku, tapi tetap saja sia-sia. Bantuan dari para dewa sendiriku pun tak dapat memulihkan dan menunjukkan mana pohon jamaan istriku itu. Akhirnya, aku hanya bisa menjalani nasib hidupku, menjadi jomblo begini sekian ratus tahun lamanya, sambil sesekali kutengok prasasti cinta ini sebagai tanda bahwa aku masih tetap mencintainya. Duh, Paman, tragis sekali nasib percintaanmu. Tragis ya? Cuekin ajalah. Gak perlu sedih. Tertawa itu lebih baik daripada menangis. Iya, kan? Dewa Jenaka itu kembali bertingkah lucu dalam gerakan, lucu dalam tawanya, dan lucu dalam ucapannya. Keseriusannya tadi hilang lenyap tak berbekas di raut wajahnya. Tapi di lubuk hatinya yang paling dalam, hanya dia yang tahu. Hanya dia yang bisa merasakan, adakah duka di lubuk sana, atau hanya tawa yang ada. Kumala, kunjungan ke prasasti cinta sudah selesai. Mari kita lanjutkan perjalanan kita dengan potong kompas. Potong kompas, Aman? Punya kompas enggak? Aku nggak punya kompas, Paman. Ya sudah, jangan potong kompas. Potong bebek angsa saja, wik tanda seru. Ia berputar-putar menirukan suara bebek. Kumala Dewi geleng-geleng kepala sambil berkata dalam hatinya. Dewa Jenaka, si penabur tawa, pantaslah kalau dia tak mau sedih sedikit pun, selain riang, jenaka, dan tertawa. Dewa lucu yang oleh ayah ibunya Kumala sering dipanggil, Bukis itu, segera menggunakan kesaktian kerpnya untuk melanjutkan perjalanan menuju kahyangan. Ia berkelebat sangat cepat, melebihi kecepatan badai manapun. Sementara itu, Dewi Ular Deka mau kehilangan jejak sang paman dewa, sehingga ia gunakan pula kesaktiannya yang mampu bergerak dengan kecepatan melebihi gerakan cahaya. Mereka menerabas hutan tembaga sebagai jalur potong kompas yang tadi disebut-sebut si Dewa Bukis itu. Bukan hal aneh lagi kalau Bukis mengetahui jalur cepat menuju kahyangan, karena tentunya sudah ribuan kali ia mondar-mandir dari hutan tembaga ke kahyangan.
terutama saat ia kehilangan istrinya dan sibuk menentukan pohon tembaga yang mana yang merupakan jelmaan dan sang istri. Kumala yakin, perjalanannya tak akan tersesat selama Dewa Jenaka sebagai pemandu jalannya. Tapi belum satu lagi mereka keluar dari melintasi hutan tembaga, tahu-tahu si muka tua itu merentangkan kedua tangannya sambil berhenti seketika. Seet, Purnala Dewi nyaris tak bisa menginjak rem kesaktiannya, sehingga hampir saja menerjang Dewa Bahakara dari belakang. Untung saja ia segera melambung melewati atas kepala si Dewa Jenaka itu, sehingga benturan dari belakang tak sempat terjadi. Ada apa, Pamar? Kenapa berhenti? Lihatlah sekeliling kita, Kumala. Dewi Ular memandangi satu-satunya tak ada sesuatu yang mencurigakan, pikirnya. Ia coba menggunakan aji metode dewanya, ternyata tak ada sesuatu yang menarik untuk dibicarakan. Tapi kenapa Dewa Jenaka itu cengar-cengir sendiri sambil melirik ke sana sini? Ada apa sih, Paman? Aji metode dewamu tidak cukup untuk menembus lapisan kabut iblis. Gunakan aji Sukma Netra. Dewi Ular makin heran walau bungkam. Gunakan rohmu untuk memandang. Rohmu? Aku belum punya aji Sukma Netra, bisik Kumala. Oh, pantas. Kalau begitu, pandang ya ini. Kipas yang sudah dibuat itu segera dikibaskan dalam satu lompatan memutar cepat. Wuus. Angin yang keluar dari kibasan kipas tadi bercampur asap merah dan butiran lembut yang menyerupai serbuk emas. Dalam sekejap lapisan udara di sekeliling mereka hancur seperti dinding kaca yang diterjang badai besar. Juga alam yang semula redup kini menjadi terang benderang, walau tetap tanpa sengatan rasa panas matahari. Terangnya alam sekeliling hutan tembaga membuat Kumala Dewi tercengang dan segera pasang kuda-kuda, karena ternyata mereka berdua telah dikelilingi oleh puluhan tengkorak bertulang hitam. Ukuran mereka sama seperti manusia bumi, namun tak memiliki daging, kulit, dan sebagainya, selainnya hanya tulang belulang berwarna hitam. Namun, pada bagian rongga mata mereka terisi gumpalan bara merah yang dapat bergerak seperti bola mata manusia. Siapa mereka ini, Paman? Bisik Kumala sambil beradu punggung dengan Dewa Jenaka. Laskar tengkorak hitam, prajurit setianya Abado. Oh, saingan cinta yang Paman ceritakan tadi? Ya, hati-hati, jangan sampai tersentuh sedikit pun olehnya. Sekujur tulang mereka mengandung racun mematikan. Biar aku yang bereskan mereka. Tapi, Paman, teka sampai tuntas Kumala bicara, tengkorak-tengkorak hitam yang mengepung mereka berdua maju serempak dengan beterbangan tak beraturan. Benturan tulang-tulang mereka menimbulkan suara gaduh tersendiri yang terasa asing bagi pertunangannya Kumala selama mi. Untuk menghindari sentuhan lawannya, Dewi Ular terpaksa menggunakan kesaktian naganya. Ia berubah menjadi sinar hijau bening berbentuk naga kecil yang segera melesat naik ke atas. Meluncur terus naik tinggi dan tinggi sekali. Sementara itu Dewa Bahakara melesat ke atas pula melebihi ketinggian titik para tengkorak hitam itu, lalu ia bergerak seperti lari cepat mengesapu-isapungi lawannya dengan kipas diayunkan dalam gerakan bersilang-silang. Wist. Dalam sekejap para tengkorak hitam itu terkurung oleh kabut biru yang bergerak makin sempit. Mata merah para tengkorak hitam mulai memancarkan sinar seperti laser ke berbagai penjuru, termasuk ke atas mereka. Plahap. Dentuman berbunyi pun terjadi akibat sinar-sinar merah mereka menghantam pohon-pohon tembaga. Pohon itu hancur, tumbang, remuk. Namun si Dewa Jenaka selamat dari kilatan cahaya merah lawannya. Ia sudah berada di ujung sana, duduk di atas gugusan batu tamga sambil bertumpang satu kaki dan berkipas-kipas dengan santainya. Suara tawanya terdengar terkekeh sambil menyaksikan lawan-lawannya saling tabrak, berusaha keluar dari kabut biru yang makin menyempit. Ternyata tak satu pun mampu keluar dari kabut biru itu. Bahkan dalam beberapa detik berikutnya, terdengar suara bergerak keras seperti batu-batu besar dihancurkan bersamaan. Ia tertawa terkekeh-kekeh, girang sekali melihat tengkorak-tengkorak hitam itu hancur remuk secara bersamaan, bagaikan dikencet baja penghancur tulang. Kabut birunya tadi memiliki daya jerat yang amat kuat dan mempunyai daya hancur yang sulit dihindari siapapun. Dalam sekejap saja mereka sudah menjadi serpihan tulang hitam yang bertumpuk-tumpuk setinggi pundak orang dewasa. Tak satu pun lawan tersisa. Kumala Dewi menyaksikan penghancuran tulang belulang itu dari ketinggian sana dalam keadaan masih berwujud cahaya hijau seperti naga kecil yang diam mengambang di udara namun tetap penuh waspada. Maka, ketika seberkas sinar merah menyerupai pedang besar tampak meneles dari langit gaib sebagai kilatan cahaya petir, Dewi Ular berkelebat cepat sebagai sinar hijau yang menyongsong lidah petir itu. Sebab, jika ia tidak bergerak cepat, maka Dewa Jenaka akan menjadi sasaran empuk bagi lidah petir yang bergerak lebih cepat dari suara dentumannya. Slaap, Wilis. J1FGAAR. Leguum. Dentuman dahsyat yang pertama akibat benturan, sinar hijaunya Kumala Dewi dengan lidah petir merah. Dentuman yang kedua adalah gema maut dari petir itu sendiri. Dewa Jenaka terbelalak melihat sinar hijaunya Kumala nekat diadu dengan lidah petirnya Abado. Ia mencemaskan nasib Kumala yang terbental entah kemana. Dengan gerakan aji badai purba sang paman Dewa berkelebat mencari keberadaan Dewi Ular. Terlalu berani anak itu. Dia belum tahu kekuatan Abado dengan aji jagal gunturnya itu. Wah. Bisa mati hangus anaknya permana itu. Celak. Aku bisa disalahkan oleh semua penghuni kahyangan kalau sampai terjadi apa-apa dari bocah itu. Gawat. Sambil menggerutu cemas sendirian, Dewa Jenaka melayang kian kemari mencari keberadaan Dewi Ular. Namun ia sempat tercengang heran melihat langit koyak dan berongga hitam. Dari rongga yang tampak itu menetes butiran merah yang tak lain adalah hujan darah. Bersamaan itu terdengar pula suara meraung besar memenuhi alam hutan tembaga. Hartanda seru. Abado terluka parah rupa NY. Wah, hebat juga kesaktian anakmu, bermana? Dia bisa melukai Abado, si penguasa langit gaib itu. Ya, Bapak Bis Dewi Ular. Dewa Jenaka geleng-geleng kepala, kagum. Setelah itu garuk-garuk kepala, bingung. Tapi, sekarang dia mental kemana? Ya, ampun. Getaran Dewaniku tak menangkap gelombang hawa saktinya sama sekali. Dewa Jenaka pun berseru sambil melayang mengeliling hutan tembaga ciptaannya sendiri itu. Kumala Gimana Dewe 002 ada suara tangis di kehening malam.
pelan tapi terdengar dengan jelas. Tangis itu adalah tangis seorang perempuan yang merintih pilu tak berkesudahan. Tak jelas berapa usianya, tapi sudah pasti dia seorang perempuan. Setiap orang yang mendengar suara tangis itu akan terharu hatinya, tapi setelah itu akan berkedip merinding sekujur tubuhnya. Kayaknya bukan suara tangis bias nih, tuh. Maksud lu? Bukan tangisan manusia. Ah, lu kalau bercanda jangan kayak gitu dong. Sekarang malam Jumat nih, Cing. Gak usah pakai ngomong begituan, kenapa sih? Ya lu takut ya? Payah lu penakut, jangan jadi satpam komplek dong. Biar gak dapat tugas ronde tengah malam begini, bego. Hi. Dudung mengakui diri Rifa bukan orang yang berani pada hal-hal bersifat gaib. Ia hanya berani berhadapan dengan kejahatan nyata, pencuri, perampok, preman dan sebagainya. Ia pernah berkelahi melawan 3 orang pencuri yang bermaksud membobol sebuah ruko di wilayahnya. Ia berani hadapi mereka, tapi sejujurnya ia akui sangat ngeri berhadapan dengan roh halus atau hantu dalam bentuk apapun. Meskipun Dudung merasa dirinya pengecut terhadap hal-hal gaib, tapi ia yakin belum tentu Ocing lebih berani dari dirinya. Bisa saja Ocing berpura-pura berani, berlagak menertawakan dirinya, namun semua itu semata-mata untuk menutupi rasa takutnya sendiri. Atau, bisa saja Ocing tiba-tiba menjadi pemberani setelah ia tahu temannya jauh lebih pengecut dari dirinya. Persoalannya bukan itu. Masalah yang dihadapi oleh para penghuni komplek perumahan Jatiwangi Estate adalah munculnya suara tangis seorang wanita yang memilukan, juga menyeramkan. Suara itu didengar di mana-mana. Hampir tiap penghuni rumah mendengar suara tangis yang sepertinya ada di depan rumah, di belakang, atau di samping rumah mereka. Beberapa penghuni rumah keluar mencari suara tangis itu. Namun tidak seorang pun menemukan sumber tangisan. Semakin didekati, suara tangis itu sepertinya semakin menjauh. Akibatnya, banyak orang yang keluar dari rumahnya hanya untuk mencari di mana sumber suara tangisan berasal. Saya nggak bisa tidur dengar suara tangisan itu, ujar seorang lelaki yang menempati rumah di Blok D. Saya juga risih mendengarnya, makanya saya keluar mencari siapa yang menangis dari tadi nggak berhenti-berhenti, kata pria gemuk yang tinggal di Blok K. Kedengarannya sih dari samping rumah saya, timpal seorang pemuda yang mengaku menempati rumah di Blok N, paling belakang dari urutan blok di komplek tersebut katanya lagi, tapi saya dekati suara itu ternyata bukan dari samping rumah. Saya ikuti terus, tahu-tahu saya sampai sini. Lih, gue jadi merinding lagi, Cing. Ujar Satpam Benarna Dudung setelah mereka bergabung dengan orang-orang itu. Gue juga, bisik Ocing. Kita pulang aja, yuk. Pilu, pulang, mendingan kita ngetem di pos Pejala. Kedua satpam itu sebenarnya sama-sama bingung. Mestinya mereka cek berempat, tapi teman mereka yang satu sudah izin pulang kampung 2 hari, yang satunya lagi sakit karena habis kecelakaan kemarin lusa. Petugas penggantinya belum bisa dipastikan bisa datang atau tidak, karena tak ada kabar. Mau tak mau malam ini hanya mereka berdua yang bertanggung jawab atas keamanan komplek perumahan kelas menengah itu. Jarum jam di pos keamanan menunjukkan pukul 1 lewat beberapa menit. Ocing dan Dudung ternyata tak berani meninggalkan pos tersebut. Mereka takut kena sanksi berat, sementara mereka mengaku penghasilannya menjadi satpam komplek cukup lumayan. Alangkah sayangnya jika harus kehilangan pekerjaan tersebut hanya karena terganggu suara tangis misterius. Untuk mengatasi rasa takut, mereka menyumpal lubang teling dengan kapas. Gue heran, Cing, udah disumpal pakai kapas tapi kenapa suara tangis itu masih kedengaran jelas? Ya, setel radio aja, wayang golek, atau dangdut, biarlah. Yang penting ada suara lain, biar suara tangis itu nggak terlalu mengganggu kita. Dudung menyeringai girang. Gagasan tersebut sangat tepat menurutnya. Maka, mereka pun menghidupkan radio dan menemukan siaran lagu-lagu dangdut. Mereka membunyikan radio cukup keras, memenuhi ruangan pos penjagaan yang tak seberapa lebar itu. Tapi belum ada 5 menit, ternyata radio itu tiba-tiba mati sendiri. Tidak ada aliran listrik yang bisa masuk ke radio mini compo tersebut. Mereka mencoba mengutak-atik tapi tak berhasil menghidupkan kembali mini compo tersebut. Suara tangis wanita terdengar lagi. Sesekali hilang, sesekali muncul dalam tempo lama, lalu hilang beberapa menit, muncul lagi dengan lebih jelas. Kedua security itu benar-benar mengalami tekanan batin mendapat teror suara tangisan yang selalu membuat bulu kuduk merinding. Karena semakin larut malam semakin jelas suara tersebut seakan berjarak hanya beberapa meter dan mereka. Suaranya seperti ada di seberang selokan depan itu. Coba lu periksa deh. Ogah. Lu aja sana. Ya lu. Atau kita periksa berdua deh, biar. Kata-kata Ocing terhenti. Ada mobil yang mendekati pintu gerbang dari arah dalam. Mobil itu jelas mau keluar komplek. Tapi dia harus berhenti di pos karena jalan keluarnya terhalang portal besi. Dudung segera keluar dari pos karena lebih dulu mengenal siapa pengemudi mobil Grand Cherokee warna hitam itu. Tapi sebelum Dudung menyapa, ternyata si pengemudi mobil lebih dulu menyapanya dengan keramahan yang agak tegang. Malam, Bang Dudung. Malam juga, Tuan Sen. Dudung bergegas melepaskan rantai dan mendorong besi penghalang jalan. Ocing berseru dari dalam pos karena ia pun mengenal eksekutif muda yang sangat ramah, supel dan mau bergaul dengan siapa saja itu. Malam, Bang Ocing. Mau beli makanan ya? Enggak. Mau ke rumah teman. Dudung sudah membukakan pintu portal, lalu mendekati Samon sambil bertanya pelan. Tuan Sen, ngomong-ngomong Tuan merasa terganggu nggak dengan suara tangisan aneh itu? Nol, sangat terganggu. Nggak bisa tidur. Iya tuh, kenapa sampai ada suara kayak gitu ya? Padahal kemarin nggak ada suara aneh begitu kan? Kita berdua di sini juga heran. Kayaknya ada sesuatu yang mesti ditangani oleh orang pintar nih. Makanya saya paksain keluar jam segini. Mau jemput teman yang bisa ngatasin suara aneh itu. Wah, itu ide bagus, Tos. Bagus sekali itu. Ocing tampak senang dan berapi-api memujinya. Dudung pun menyatakan hal yang sama. Ia berharap orang yang diandalkan Samon itu benar-benar mampu membuat tenang kembali suasana komplek tersebut. Mobil jenis Jeep warna hitam itu meluncur di kesunyian di alam. Jalanan yang lengang membuat Samon tak khawatir mengemudikan mobil dalam kecepatan tinggi. Ia sengaja ngebut biar lekas sampai dan bisa cepat membawa temannya itu pulang. Suara tangis misterius yang mengganggu semua penghuni komplek Jatiwangi Estate harus segera dihentikan. Sam menyadari bahwa suara itu makin lama semakin mengganggu kejiwaan semua orang yang mendengarnya.
Karena lama banyak orang menjadi gila karena tertekan jiwanya. Ia sendiri hampir stres menghadapi gangguan itu. Sayangnya, upaya mencari solusi itu menemui hambatan. Di luar dugaan tiba-tiba mobilnya kehilangan tenaga. Mesin mati. Sam baru ingat bahwa tadi ia lupa belum isi bensin. Sedangkan bensin cadangan tak ada. Pom bensin cukup jauh. Mobil itu akhirnya berhenti di pinggir jalan. Dekat dengan warung tenda yang masih buka, jaraknya sekitar 20 meter dari tempat berhentinya mobil Samon. Warung tenda itu menjual roti bakar, mie rebus, dan beberapa minuman malam. Sepertinya kurang begitu laku. Tak ada orang yang makan di situ, atau sekedar nongkrong untuk minum kopi. Kari bensin kemana, ya? Seingatku pom bensin masih jauh dari sini. Sial. Sam menggerutu sendiri. Mobil angkot nggak ada yang lewat, kalau toh ada, siapa yang disuruh beli? Masa mobilku tinggal di sini, sementara aku cari bensin? Apa aman? Ah, enggak. Tempat ini nggak aman. Sebaiknya aku cari tahu dulu sama orang di warung itu. Siapa tahu dia mengetahui pom bensin terdekat, atau bisa aku suruh beli ke sana. Daripada aku yang berangkat dan meninggalkan mobil ini, mendingan aku suruh orang. Kasih upah agak gede dikit nggak masalah. Di dalam warung tenda itu ada seorang anak remaja berkaos lusuh, mengenakan topi dibalik. Dan seorang wanita berusia sekitar 35 tahun kurang, mengenakan sweater merah. Rambutnya ikal selewat pundak, dijepit dengan bandeau warna pink, badannya sekal, tidak gemuk, tapi padat berisi. Tingginya sekitar 170 cm, berkulit kuning langsat. Samon sempat tercengang beberapa detik begitu wanita itu berbalik menghadapnya. Ternyata ada kecantikan yang sangat menarik di wajah berhidung mancung itu. Kecantikan yang terkesan matang itu memiliki sepasang alis yang tebal namun tersusun indah di atas sepasang bola mata yang agak lebar. Bola mata itu sendiri memancarkan keindahan yang sulit diurai dengan kata-kata. Cantik juga dia, gumam hati Samon. Mungkin kecantikan itu diandalkan bisa menjadi daya tarik bagi pembeli agar selalu datang ke warung ini. Tapi, kenapa sepi? Apakah karena sudah larut malam sehingga sudah tak ada pembeli yang datang? Samon yang terpegun segera menggeragap ketika mendapat sapaan ramah dari perempuan cantik itu. Silakan duduk, Mas. Mau roti bakar apa, Mirbus? Enggak. Saya cuma mau numpang tanya, apakah Mbak tahu tempat orang jual bensin yang paling dekat dari sini? Wah, setahu saya sih ya cuma pom bensin yang di dekat pertigaan sana yang paling dekat. Kenapa? Mobilnya kehabisan bensin? Iya, kehabisan bensin. Duh, gimana ya? Sam duduk di bangku itu, tapi menghadap ke jalanan, sambil mengawasi mobilnya. Ia benar-benar bingung. Apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dikatakan lagi. Kecantikan tanpa make up itu sempat menggoda hatinya, sehingga ketenangan berpikirnya jadi terganggu. Sebentar lagi ada angkot lewat kok. Pasti lewat depan pom bensin. Mas bisa ke sana, dan mobil biar kami jagain deh. Iya, tapi. Atau, biar pelayan saya yang beli bensin ke sana. Mas bisa tunggu sini sambil ngopi atau, ya, bisa minta tolong, ya. Maksud saya, bisa suruh Mas itu untuk beli bensin di pom sana. Nanti saya kasih uang lelahnya deh. Bisa aja. Kemudian perempuan berbibir sensual itu bicara pada anak remaja yang ternyata pelayannya. Bart, tolongin Mas itu beli bensin, ya, Bart. Kasihan, mobilnya mogok kehabisan bensin. Dan gak bisa pulang, serayalah tertawa kecil. Tawanya renyah dan indah. Aduh, terima kasih sebelumnya. Terima kasih. Tapi, tempatnya ada nggak? Wah, jerigen kecil saya juga ketinggalan tuh. Tapi saya ada bekas botol air mineral. Cukuplah bensin sebotol buat sementara. Asal jalan saja. Sebentar saya ambil. Sambil mengambil botol bekas air mineral, hati Samon bergejala heran dan kagum. Gak kesangka di warung sederhana kayak gitu ada daya tarik istimewa yang bisa bikin setiap pembeli maunya jadi pelanggan di situ. Cantik sekali dia. Bodinya juga oke banget. Pantasnya dianggap jadi pemilik warung tenda kayak gitu. Jadi pemilik caf bergengsi lebih pantas. Duh, jantungku jadi berdetak-detak. Wah, gawat nih. Hehehe. Sam tertawa dalam hati. Merasa malu pada diri sendiri setelah menyadari hatinya tertarik pada kecantikan di balik warung tenda. Barno, pelayan yang masih berusia sekitar 16 tahun itu, akhirnya pergi juga setelah menunggu angkot sekitar 10 menit. Selama menunggu kembalinya Barno, Sam terpaksa memesan minuman hangat Ovaltine. Paling tidak hal itu sebagai balas jasa atas bantuan yang diberikan oleh perempuan cantik itu. Emang malam-malam begini mau kemana, Mas? Mau pulang ke rumah apa mau pergi ke suatu tempat? Tanyanya sambil menyiapkan pesanan Samon. Mau ke rumah teman, Mbak. Ada keperluan penting nol, ya, jam segini kok belum tutup. Apa nunggu suaminya datang, ya? Kami biasa tutup menjelang pukul 3, Mas. Oh, kirain nunggu dijemput suaminya. Sambil menghidangkan segelas Ovaltine panas, perempuan itu tersenyum malu dan berkata dengan nada ringan. Udah lama nggak punya suami kok, Mas. Nol, ya tanda seru. Udah kabur, nggak tahu kemana dia. Dengar kabarnya aja nggak pernah, ujarnya dengan aksen Jawa cukup kental. Ia tidak kembali ke balik meja dagangan, melainkan duduk dalam satu bangku dengan Sam, walau jaraknya lebih dari 1 jangkauan. Jadi, usaha begini cuma dibantu pelayan satu, si Barno tadi? Samon mengeluarkan sebungkus rokoknya, lalu menyalakan sebatang. Biasanya ada 2 pelayan, tapi yang satu lagi sedang pulang kampung. Jadi, ya cuma 1 orang yang bantuin saya. Sam menggumam dan manggut-manggut berusaha untuk tetap tenang, walaupun setiap kali beradu pandang dadanya selalu bergemuruh. Seolah-olah detak jantungnya menjadi sangat cepat. Sudah berapa tahun usaha begini, Mbak? Oh, ya, Mbak siapa sih panggilannya? Mbak Ajeng. Dari anak kecil sampai orang tua manggil saya rata-rata Mbak Ajeng semua. Padahal karena saya bukan cuma Ajeng saja. Ada terusannya. Ia tertawa malu, tapi justru makin cantik, makin menawan, dan makin membuat Samon seperti dibakar api kemesraan. Ketika perempuan itu getih menanyakan nama tamunya, Sam pun menyebutkan namanya dengan jelas. Hampir 15 menit sudah sejak kepergian Barno, ternyata anak itu belum juga kembali. Memang tak ada kendaraan umum yang lewat dari arah pom bensin sejak tadi. Kemungkinan besar Barno sendiri jengkel menunggu angkutan umum belum ada yang lewat. Dan, waktu menunggu itu telah memberikan peluang banyak bagi Sam dan Mbak Ajeng untuk ngobrol apa saja yang ingin mereka obrolkan. Termasuk tujuan Sam yang sebenarnya. Loh, memangnya kenapa kok malam-malam begini harus kalau orang pintar? Apa ada keluarga yang sakit?
Bukan sakit, tapi ada gangguan dari alam gaib. Sam menjelaskan secara singkat tentang suara tangis misterius itu. Oh, kalau cuma begituan sih, kenapa mesti jauh-jauh panggil orang pintar, Mas? Buang waktu dan buang tenaga. Maksud Mbak Ajeng, di sekitar sini ada orang pintar yang bisa mengatasi gangguan macam itu. Mbak Ajeng menyunggingkan senyum malu-malu. Mas tinggalnya. Panggil aja saya, Samon atau Sen, potongnya cepat. Tinggalnya jauh dari sini, di komplek perumahan Jatiwangi. Tahu kan? HMM, ya, saya tahu. Kalau begitu, nanti kalau Barno sudah datang, biar dia kemasi semua dagangan di sini. Kita segera menuju ke rumah situ deh. Terus, jemput si orang pintar itu di mana? Nggak usah dijemput. Kan sudah ada di depan situ. Sam terhenyak bungkam. Matanya menatap dalam keraguan. Ajeng bergegas bangkit menghampiri kompor yang tadi lupa dipadamkan apinya. Sambil pergi ke sana ia berkata agak pelan. Ya itu sih kalau situ percaya dengan kemampuan saya. Kalau nggak percaya, ya jangan dipaksain. Ntar malah kecewa. Mbak Ajeng serius nih? Perempuan itu membalikkan badan, menatap Sanion. Apa perlu bukti? Tatapan matanya begitu tajam, namun punya getaran indah yang terasa menembus sampai ke luluh hati. Bikin hati berdesir-desir. Kamu sudah 3 kali pacaran, kan? Tapi selalu saja pacarmu menikah duluan karena dijodohkan oleh orang tuanya. Samon tertegun kaget. Dari mana dia tahu, ya? Pikirnya sambil tersenyum-senyum kecil menutupi rasa malunya. Pacarmu yang kedua berdarah campuran, kan? Dia mirip orang bule. Rambutnya pirang, matanya biru. Sering disangka orang bule beneran. Betul. Kali ini wajah Sam tercengang jelas-jelas. Luar biasa kagetnya hati Sam mendengar Mbak Ajeng bisa menyebutkan ciri-ciri Francisca, pacar keduanya itu. Hati semakin berdebar-debar setelah menyadari bahwa ternyata di warung tenda itu ia justru bertemu dengan orang pintar yang mampu meneropong kehidupan masa lalunya. Bahkan, masalah pribadinya di kantor pun bisa dibeberkan oleh Ajeng dengan sangat lancar. Ada perempuan separuh baya yang sedang jatuh cinta padamu di kantor. Ia ingin sekali bisa tidur bersamamu. Ia selalu memanjakan dirimu, mengistimewakan dirimu, tapi kamu selalu menghindar karena dia adalah atasanmu sendiri. Dan, kamu merasa bahwa kehangatan asmaramu tidak bisa dibeli dengan kekuasaannya. Betul begitu? Cukup. Potong Samon secepatnya. Oke, saya percaya Mbak orang pintar. Tapi tolong jangan kupas rahasia pribadi saya lagi. Saya malu sambil tertawa cenggung dan salah tingkah sendiri. Bayangan kehidupanmu bisa kulihat dengan jelas lewat pandangan matamu, Sam. Bahkan tanpa menatap matamu pun aku bisa melakukannya. Iya, saya percaya, Mbak, saya percaya. Cukup deh, jangan diteropong lagi pribadi saya, pinta Sam sambil mengangkat-angkat kedua tangannya tanda menyerah. Tuanya tetap tawa yang sumbang karena bingung menyembunyikan rasa malu. Kini tatapan Matt Ajeng tak setajam tadi. Ekspresi wajahnya kembali ceria, senyum manisnya mulai tampak menggoda lagi. Jadi, bagaimana? Iya, deh. Saya setuju dengan rencana tadi, tolong singkirkan suara tangis yang menyiksa batin kami itu ya, Mbak. Boleh. Tapi, kalau ada syaratnya, keberatan enggak? Ada syaratnya? Boleh tahu apa syaratnya? Mbak Ajeng menatap dengan pandangan yang makin membangkitkan hasrat asmara. Matt lidahnya itu menjadi sedikit sayu. Sementara senyumannya menjadi semacam magnet yang memiliki daya tarik sangat kuat, sukar untuk dihindari ataupun dilawan. Samon menelan ludah sendiri sambil berkata dalam hatinya, jangan-jangan aku salah mengartikan syarat yang dimaksud. Wah, bakalan malu lagi kalau aku salah paham nih. 0DW003 jam bergerak tepat di angka 12. Maka, jam dinding itu berdentang 2 kali. Bukan 12 kali karena yang bergerak ke angka 12 tadi, jarum yang panjang, sedangkan jarum yang pendek menanti dengan setia di angka 2. Dentang jam dinding itu menggema memenuhi rumah indah Sang Putri Dewa. Suasana sepi membuat suara tersebut menjadi cukup keras, membangunkan Sandi yang tertidur di sofa panjang ruang tengah. Dilihatnya Buron masih memainkan remote control mencari tayangan kafe yang cocok dengan seleranya. Beda-beda dikit tak apalah, pikirnya. Sandi pindah tidurnya ke kamar. Saat menuju kamar ia sempat melempar kepala Buron dengan bantal yang tadi dipakainya tidur di sofa. Bubuk, gak tidur dulu. Ntar, jawab Buron pendek. Ia tak marah kepalanya dilempar pakai bantal karena pelan, dan sudah hal biasa bagi mereka berdua untuk bercanda kurang ajar seperti itu. Udah jam 2 nih, Ron, lihat tuh. Iya, gue tahu. Cerewet lu. Emang ntar ada pertandingan bola tanda seru. Gak, ya, udah. Matiin aja TV-nya. Hemat listrik tau. Gue lagi nungguin Samon, bego. Sentak Buron. Ia merasa kesal digurui terus seperti anak kecil. Sandi tak jadi masuk kamar. Berhenti di depan pintu dan menatap Buron dengan mata masih sayu karena belum tuntas masa kantuknya. Samon, emang dia mau kesini tanda tanya. Dia mau jemput gue tadi dia telepon. Katanya di daerah tempat tinggalnya dari tadi ada suara orang menangis. Dicari orang sekomplek nggak ketemu, tapi suara itu masih tetap ada mengganggu ketenangan para penghuni komplek tersebut. Tadinya dia mau minta Kumala supaya datang ke sana. Tapi karena gue bilang Kumala nggak ada di rumah, maka dia paksa gue supaya menangani misteri itu, gantiin Kumala. Dia mau jemput gue. Kata-katanya berhenti karena merasa tak ada respon dari Sandi. Ketika ia menatap ke arah pintu kamar, ternyata Sandi tertidur sambil berdiri dan bersandar di kusen pintu. Buron kesal. Dia ambil bungkus rokok kosong dan dilemparkan tepat mengenai kening Sandi. Kampret lu, dijelasin malah molor. Tetaan. Bekik Sandi langsung menyeringai. Memegangi jidatnya yang terasa seperti dilempar dengan sepotong kayu keras padahal hanya gumpalan kertas pembungkus rokok yang sebelumnya sudah diremat-remat Buron. Kertas bungkus rokok itu tidak akan sekeras kayu mahoni kalau tidak diisi tenaga gaib saat diremat-remat oleh jelma anjing layon itu. Candaan lu kasar, Sabi. Sambil melemparkan bantalnya, tepat mengenai muka Baron. Buron tertawa pelan melihat Sami bersungut-sungut sambil mengusap-usap jidatnya. Ternyata lemparan tadi telah membuat rasa kantuk hilang seketika. Bahkan selera untuk berbaring pun tak ada lagi. Sandri bergegas ke ruang makan membuka kulkas, minum air es dari botol. Lalu, menyambar sepotong kue bikinan Mak Bariah tadi sore dan memakannya sambil ke ruang tengah lagi. Jam berapa lu mau dijemput, Samon? Dia bilang sih paling lama setengah jam, ini udah lebih dari setengah jam belum muncul juga. Telepon ke HP-nya. Udah gue coba. HP-nya nggak aktif. HMM, kalau gitu, lu dikerjain sama dia.
Gue yakin nggak dikerjain. Gue malah mencemaskan dia. Jangan-jangan ada sesuatu yang menghalangi perjalanannya kemari. Dari tadi gue kebayang terus mukanya tuh. Lu homo kali, pengen ciuman sama dia, ujar Sandy seonaknya. Memberi kesan tak serius menanggapi kecemasan Baron. Karena selama ini Buron dikenal sebagai jelmaan sesosok jin yang suka usil, konyol dan selebor, maka firasatnya jarang dipercaya Sandy sebagai firasat yang serius. Berbeda dengan Kumala Dewi, firasatnya selalu serius dan terbukti dalam kenyataan yang ada. Sayang sekali malam itu Kumala Dewi tidak ada di rumah. Kumala telah dijemput oleh utusan dari Kahyangan. Ia dipanggil tentulan dewa-dewa Kahyangan untuk membahas sesuatu yang sangat penting. Semula Kumala ingin menolak panggilan itu, mengingat dulu ketika ia lahir ia dibuang ke bumi hingga sekarang. Tetapi sang utusan yang diwakili oleh Dewa Bahakara alias Dewa Jenaka itu telah menggunakan siasat paksaan halus, yaitu dengan menanam benih janin ke dalam perut cowok kesayangan Kumala, yaitu Rayo Pasca. Jika undangan itu tetap ditolak oleh Kumala, maka dalam waktu dekat Rayo akan hamil dan melahirkan. Tentunya hal itu akan memalukan pribadi Rayo sebagai pria sejati, karena itulah Kumala terpaksa bersedia dijemput dan dibawa ke Kahyangan, bangkos serial Dewi Ular dalam episode Misteri Santet Iblis. Perjalanan mereka diawali tadi pagi, setelah Kumala menyelesaikan kasus Santet Iblis. Tentunya Sandy maupun Buron menyangka perjalanan Kumala ke Kahyangan lancar-lancar saja. Apalagi mereka tahu Kumala tidak sendirian, ada Dewa Jenaka yang mendampinginya sebagai utusan terhormat dari Kahyangan. Dewa senior itu tentunya akan melindungi Kuniala jika terjadi sesuatu. Tetapi dalam prakteknya si Dewa senior justru terkagum-kagum melihat keberanian Kumala beradu kesaktian dengan senjata mautnya penguasa langit Gap Abado. Setelah terkagum-kagum si Dewa senior terbingung-bingung karena kehilangan Kumala. Dewa Jenaka kali ini bersungut-sungut sambil menggerutu bergaya ABG bunyi. Gue aja selalu hindari aja jagal gunturnya si Abado, dia main slow aja. Akibat ya beginilah mental kemana tuh anak ya. Wah, jangan-jangan mokat alias mati. Aduh, jangan sampai deh, jangan sampai mati. Gue bisa bunuh diri kalau dia sampai mati. Tapi katanya bunuh diri kan dosa, ya. Gak jadi deh, kapan-kapan aja kalau lagi mood. Sambil mencari dengan getaran radar gaibnya si Dewa Bokis berceloteh terus tidak hentinya. Kadang dengan suara, kadang hanya di batin saja. Dewa Bokis bertambah cemas karena radar gaibnya tidak dapat menangkap sinyal gelombang gaibnya Dewi Ular. Akibatnya ia tak dapat memperkirakan di mana titik koordinat Dewi Ular berada. Ada beberapa faktor yang membuat sinyal gelombang gaib tidak dapat terdeteksi pihak lain. Satu di antaranya, apabila orang tersebut berada dalam ruang hampa gaib. Kesaktian setinggi apapun apabila berada dalam wilayah ruang hampa gaib, maka pihak lain tidak akan bisa menangkap sinyal gaibnya, demikian juga yang berada di situ tidak dapat menangkap sinyal gaib dari luar. Tetapi energi gaib yang dimiliki tetap ada. Hanya tidak berfungsi untuk melakukan komunikasi gaib dengan pihak luar. Apakah Dewi Ular saat ini berada di wilayah ruang hampa gaib? Jawabnya, ya. Akibat adu kesaktian dengan Aji Jagal guntur andalannya si penguasa langit gaib, sinar hijau berbentuk seperti naga kecil itu bagaikan kapas tertiup badai. Melesat cepat dalam keadaan hilang keseimbangan. Sebenarnya seberkas sinar apapun tak dapat terpental. Tapi karena di dalamnya terdapat energi padat dari kesaktian Dewi Ular, maka sinar hijau itu dapat terpental hingga masuk sumur kecil tanpa air. Sumur itu hanya berisi gumpalan kabut berwarna kuning, seperti uap dorang. Garis tengah sumur itu tidak lebar, sekitar 2 kali ukuran tombak. Permukaannya tertutup kabut putih, sehingga tidak mudah terlihat oleh siapapun. Mirip lubang jalanan yang digenangi air. Tak ada yang menyangka kalau di situ terdapat sumur tanpa air. Meskipun lebarnya tak seberapa, tapi kedalamannya sungguh tak dapat diduga ketika sinar hijaunya Kumala masuk ke situ. Ia merasakan gerakan meluncur ke bawah cukup lama. Saat meluncur di kedalaman sumur itu, Kumala Dewi tak dapat melihat apa-apa selain warna kuning, yaitu kuningnya kabut yang baunya mirip daun kemangi. Semakin turun semakin jelas warna kuning itu, seperti cahaya pagi. Makin lama makin jelas, dan akhirnya ia temukan suasana terang tapi tak benderang. Seperti suasana senja di bumi. Slaap. Sinar hijau mirip naga kecil lalu berubah menjadi sosok gadis cantik berambut panjang dengan pakaian ketat berwarna hijau, bercelana lentur sebatas betis. Kedua kakinya mengenakan semacam sandal yang terbuat dari bahan lentur dengan tali melilip silang, menyilang sampai hampir menutupi betis lidahnya. Kedua kaki itu kini menapak di atas tanah bertimput lembut, mirip lunut warna orange. Sebelum ia bergerak berlanjut, terpaksa menarik napas panjang. Ada rasa sakit di tulang rusuknya. Mungkin akibat adu terkuat dengan Aji Jagal guntur, sehingga ia terluka di bagian rusuk kanan. Dengan menarik napas panjang dan menyalurkan hawa saktinya, maka rasa sakit itu berangsur-angsur hilang. Kini mata beningnya yang berbulu lentik melebat itu menatap alam sekeliling. Alisnya sedikit mengeringit, menandakan ia merasa asing dengan tempat tersebut. Di mana aku ini? Tempat yang aneh namun punya keindahan itu memiliki langit juga. Tapi langit di situ tidak setinggi jarak pandang langit di bumi. Langit itu mempunyai gumpalan mega yang berwarna merah tembaga, namun sebenarnya langit itu sendiri memiliki warna dasar kuning keberak-berakan. Anehnya, udara di bawah langit itu mempunyai lorong-lorong yang ditandai dengan warna kabut hitam. Ada yang lorong memiliki warna kabut merah, biru dan ungu. Ketebalan kabut yang bergerak-gerak membuat Kumala tak bisa melihat ada apa di dalam lorong berkabut itu. Di depan matanya terdapat hamparan rumput orange yang sangat luas. Menyerupai padang golf, pohon-pohonnya tertata rapi, tumbuh teratur, tidak liar. Daun dan batang pohon rata-rata memiliki unsur warna kuning. Ada yang kuning gading, kuning kunyit, ada yang kecoklat-coklatan. Tanah berumput yang menghampar di depan mata Kumala Dewi itu tidak datar seperti lapangan bola, melainkan memiliki gundukan-gundukan bergelombang, seperti susunan tanah di padang golf. Pada salah satu sisi terdapat serumpun bambu yang tumbuh bergerombol dan berderak membentuk huruf U. Warnanya kuning gading dengan daun coklat agak tua. Bambu-bambu itu tumbuh melingkari sebuah danau yang berbentuk bundar. Cukup besar, airnya berwarna hijau ciu, bening menyegarkan. Bagus sekali air danau itu, tanda seru. Kumala Dewi tersenyum kegirangan, lalu segera menghampiri danau tersebut. Namun belum sampai kaki Kumala mendekati pinggiran danau, tiba-tiba ia merasakan datangnya hawa panas dari arah belakang. Dengan cepat ia berbalik ke belakang, dan dilihatnya sebongkah batu kobaran lidah api sebesar kepala bayi sedang meluncur cepat ke arahnya. Seketika itu tangan Kumala berkelebat sambil tubuhnya melayang ke atas. Wust!
Tangan itu mengeluarkan semburan asap putih berbintik-bintik hijau, lalu menghantam batu terbungkus api. Juga ledakan itu membiaskan sinar orange, menyebar cepat, menghantam tubuh Dewi Ular. Maka, tubuh itu pun terhempas ke belakang, lalu jatuh ke tanah berumput dengan cukup kuat. Dewi Ular langsung menyeringai. Tulang punggungnya terasa seperti patah. Sementara itu, pakaian hijaunya membekas warna hitam hangus, membentuk garis melintang dari dada kiri ke perut kanan. Ia juga merasakan luka bakar yang cukup serius di bagian perut dan dadanya. Sakit sekali, tanda seru. Dada dan perutku pasti robek dan, urat-uratku seperti putus semua. Celaka, aku sulit bergerak. Ia berhasil duduk. Terengah-engah. Metu tetap waspada. Dilihat dari luka pada bagian dada sampai perut, Kumala Dewi yakin lawannya pasti punya kesaktian cukup tinggi. Sinar yang membias tadi memang melukai tubuhnya, tapi tidak membuat rusak pakaiannya, kecuali hanya bergaris hitam pakaiannya tetap utuh, dan itu berarti jenis kesaktian yang digunakan bukan kesaktian tingkat sedang, pasti tingkat tinggi. Ada tanda seru. Dewi Ular mengerahkan hawa salju dari dalam tubuhnya. Hawa salju itu dialirkan ke sekujur tubuh, sehingga lukanya tidak terasa sakit. Ia dapat bangkit kembali, hawa murni mengalir deras, sehingga membuat luka koyak di dada dan perut itu segera bergerak menutup dan akhirnya lenyap tanpa bekas. Sayang, tak seorang pun boleh melihat bagian bekas luka itu. Kena sensor. Kemana dia? Bisik hati Kumala. Atau mungkin dia memang hanya sekedar ingin berkenalan dan mengujiku? Aji Metu Dewa segera digunakan. Setiap sudut tempat diperhatikan. Battery menunjukkan sesuatu yang mencurigakan antara dua pohon berdahan rimbun bagaikan sepasang payung. Kekuatan Aji Metu Dewa membuatnya mampu melihat pada lapisan udara di antara kedua pohon. Ada energi panas yang sedang aktif. Maka dengan cepat jari tangannya dikibaskan seperti melempar pisau belati, dan ujung jari itu mengeluarkan sinar hijau berbentuk runcing, mirip metu tombak. Sinar itu luar biasa cepatnya, sehingga dalam sekejap sudah menerjang lapisan udara di antara dua pohon. Tanda seru. Ada suara petikan pendek. Suara itu bersamaan dengan pecahnya lapisan udara dan terlemparnya sesosok tubuh dari sana. Berurus, tanda seru. Tanda seru. Tubuh yang terlempar dari persembunyiannya itu meluncur seperti kereta salju di atas rumputan. Kumala Dewi segera mengejarnya, bukan untuk menghajarnya kembali, namun hanya mengikuti sampai tubuh itu berhenti dari meluncurnya. Tanda seru. Tersentak suara kaget Kumala setelah mengetahui bahwa musuh yang dihantamnya tadi ternyata gadis kecil berusia sekitar 6 tahun. Tubuhnya agak kurus, tapi berkulit kuning bersih. Wajahnya mungil, matanya pudar indah, rambutnya panjang berboni di bagian depan. Ya ampun. Maafkan aku, Dip. Kumala Dewi sangat menyesali tindakannya. Tadilah segera berlutut menolong lawannya, karena anak tersebut menyeringai kesakitan dan mengalami sukar bernapas. Dewi Ular segera menyalurkan hawa suci untuk pengobatan. Dalam waktu singkat anak itu pun mulai bisa bernapas longgar dan tidak menyeringai kesakitan lagi. Maafkan aku, ya Dik. Kalau tahu kau masih anak-anak, aku tidak akan menyerangmu. Maaf, ya. Gak apa-apa kok, Kat. Tadi aku juga nakal, coba-coba gangguin kakak. Oh, jadi benar, tadi yang menyerangku kamu? Gadis cantik dan mungil itu menganggukkan kepala dengan sangat lugu. Polos sekali sikapnya. Tadi aku coba-coba mainkan tanganku maju mundur, tahu keluar apinya. Api itu nyerang kakak, terus meledak, keras sekali. Aku takut. Maka, aku sembunyi. Maafin aku juga, ya Kak? Iya. Kakak nggak marah kok. Kumala Dewi memberikan senyum keramahannya, supaya anak itu yakin betul kalau sang kakak benar-benar tidak marah. Sebab, saat menuturkan pengakuannya tadi, wajah mungil secantik boneka itu tampak ketakutan. Rona penyesalannya kelihatan jelas. Maka, Kumala harus segera menetralkan perasaan bersalah anak tersebut. Kamu bisa panggil aku Kak Mala, ya? Nama kakak Kumala Dewi. Nama kamu siapa? HMMM, nggak tahu, Kat? Loh, kok sama namanya sendiri nggak tahu? Habis, aku lupa, Kat. Waktu aku jatuh kejeblos lubang, kepalaku terbentur-bentur. Sakit sekali. Terus, aku nggak tahu bagaimana. Tahu titik aku udah di sini. Sendirian, tanda seru. Sendirian. Aku takut. Terus aku nangis. Lama sekali aku nangis. Habis, aku lapar, haus banget. Mau minum air danau, tapi takut mati. Habisnya, aku lempar kayu di danau. Kayunya langsung terbakar. Jadi, aku nangis titik terus. Sampai ada bayangan orang kasih minuman, ada teh, ada kopi, ada air putih. Terus, aku minum bayangan itu. Lega deh. Hausku jadi hilang. Kumala Dewi menggumam haru. Kasihan anak ini. Lalu, ia bertanya, jadi kamu bukan tinggal di sini? Bukan, ia menceleng dengan lugu. Kamu tinggal di mana? Nggak tahu. Aku lupa. Orang tuamu siapa? Itu juga aku lupa, Kat. Aku udah berusaha ingetin lama sekali. Nggak inget juga. Kalau aku paksain inget terus, kepalaku jadi sakit. Tapi sekarang rasa ngilu di kepalaku kok udah nggak ada. Udah sembuh, ya Kak? Mudah-mudahan, jawab Kumala sambil tersenyum lembut. Sebenarnya ia ingin katakan bahwa hawa suci yang disalurkan darinya tadi dapat untuk menyembuhkan semua penyakit yang diderita anak itu. Tapi agaknya keterangan tersebut belum diberikan, mengingat si gadis kecil tidak membutuhkan penjelasan seperti itu. Kumala hanya berkata dalam hatinya, anak ini jatuh, terperosok lubang, mungkin sama dengan keadaanku tadi. Bedanya, kepala dia terbentur-bentur, sedangkan aku nggak sampai begitu. Mungkin benturan di kepala itulah yang membuatnya lupa jati diri. Kalau bahasa ilmiahnya, amnesia. Gadis mungil secantik boneka Barbie itu memang tampak lugu dan polos. Tapi sebenarnya ia memiliki kesaktian yang cukup lumayan. Barangkali kesaktian itu adalah kesaktian turun-temurun yang didapatkan tanpa melalui berlatih dan bertapa. Namun dari mana ia berasal sebenarnya sulit dipastikan. Mungkin anak manusia bumi hasil perkawinan silang dengan dewa, atau mungkin anak dari penghuni planet lain yang jauh dari bumi. Dilihat dari pakaiannya yang serba ketat, warna merah, kainnya halus dan bagus, berhias manik-manik intan. Aku yakin dia bukan anak biasa. Setidaknya anak raja atau penguasa yang punya status terhormat. tapi badannya berbawangi.
Apakah dia anak dewa juga? Cuma, aroma wanginya kok nggak kayak aroma dari badanku, ya? Anak itu berkata, kakak, kamu jangan mandi di danau itu. Nanti bisa kebakar loh. Apa iya? Danau itu ada racunnya. Dari mana kamu tahu? Kan aku pernah lempar kayu, terus kayunya kebakar. Kalau kakak kebakar, nanti kakak air mihong. Nggak cantik lagi kayak aku, sambil ia tersenyum malu. Lucu dan membuat Kumala tertawa gelila cubit pipi si bocah dengan gemas, lalu Kumala pun berkata padanya, kamu kuberi nama Barbie aja, ya? Buat sementara aja. Barbie itu apa binatang yang katanya suka dipotong dan dimakan manusia bumi? Itu, babi, Kumala tertawa. Kecil-kecil kok udah main pelesetan kata kamu ini. Barbie itu hanya boneka, lucu, cantik, dan mungil kayak kamu. Bagaimana, mau kan kuberi nama Barbie? Nanti aku jadi boneka? Ya, enggak. Cuma pinjam nama aja. Daripada ingat-ingat namamu titik susah. Biar kalau ada apa-apa kakak bisa manggil kamu. Oh 000, jadi kakak mau manggil aku. Manggil aja sekarang. Kumala semakin geli mendengar kepolosan Barbie. Kepala anak itu dipeluk di perutnya sambil tertawa gembira. Anak itu pun ikut tertawa walaupun mungkin tak tahu apa yang harus ditertawakan. Kak malah mau Bado. Yuk, aku kasih tahu tempat yang tenang buat Bado. Kok Bado? Kita harus cari jalan keluar dari tempat ini, Barbie. Ngapain buang-buang waktu buat Bado? Cari jalan keluar? Percuma lah. Gak akan nemu. Maaf sudahmu. Aku udah coba kesana sini cari jalan keluar, tapi nggak pernah bisa, kan? Nggak ada jalan keluar dari tempat ini. Nggak ada? Iya. Aku udah lompat masuk ke lorong-lorong di langit itu, tapi ternyata itu bukan jalan keluar. Itu cuma lorong buntu. Isinya cuma kabut. Kamu titik bisa lompat masuk ke lorong udara itu. Setinggi itu kamu bisa jangkau dengan lompatan. Bisa sambil mengangguk polos lagi. Kak malah bisa nggak? Mau aku ajarin supaya bisa. Tertegun bengong malah mendengarnya. Masih sekecil itu, Barbie sudah bisa melompat ke tempat yang cukup tinggi dan berjarak cukup jauh. Luar biasa sekali anak ini, pikir Kumala. Dan dia bilang, dia sudah menjelajahi tempat ini untuk mencari jalan keluar. Tentu saja, dia menjelajahi bukan dengan jalan kaki biasa. Pasti dengan kesaktiannya yang membuatnya bisa bergerak sangat cepat. Tapi apa benar gak ada jalan keluar dari sini? Gawat dan kalau benar begitu. Duh, gimana caranya, ya? Masa sisa umurku harus habiskan di sini hanya bersama si mungil Barbie ini? Kumala Dewi tertegun lama memikirkan sebuah kars untuk bisa keluar dari alam sunyi tak berpenghuni itu. Empat wanita penghilang tangis misterius. Shen mulai merayap meninggalkan pagi. Samon sengaja singgah dulu ke rumah Kumala sebelum sampai kantor. Selain ingin minta maaf kepada Buron, karena tak bisa menepati janjinya semalam, Sam juga ingin membicarakan masalah Ajeng kepada Buron. Memang lebih tepatnya kepada Kumala, namun agaknya hari itu dia belum bisa bertemu dengan bidadari penguasa ular itu. Buron masih tidur tuh, Sam, ujar Santi. Mungkin karena dia tidur pukul 4, nungguin kamu gak datang-datang, jadi ya begitulah, Knut. Dibangunin susah. Aku cuma mau klarifikasi tentang janjiku semalam dan minta maaf sebesar-besarnya pada dia. Tapi aku juga punya kabar aneh yang perlu kusampaikan pada Kumala atau dia. Karena kabar ini berkaitan dengan masalah gaib. Ring telepon rumah terdengar nyaring. Bentar, Sen, siapa tahu itu telepon dari si Romo Buron. Santi bergegas masuk untuk menyambut telepon. Sementara tamu gepeng itu tertegun sendirian di teras. Hanyut dalam lamunan. Larut dalam kecamuk batinnya sendiri. Gila, badanku seperti habis dikebukin orang sekampung. Sakit semua, terutama di persendian. Sam bicara sendiri dalam hatinya. Kasihan Buron nungguin aku. Seandainya aku nggak kehabisan bensin, seandainya nggak ketemu Ajeng, mungkin badanku nggak kayak gini rasanya. Dan aku nggak ngecewain Buron. Kalau dia ngadu sama aku malah, aku jadi nggak enak hati. Makanya, perlu diklarifikasi sekarang juga ternyata dia belum pulang. Sam paling tidak bisa mengecewakan orang dengan sengaja, selalu berusaha menepati janji pada siapapun kalau toh terlanjur tak bisa menepati karena suatu halangan, maka ia akan segera menemui orang itu, mengklarifikasi, dan meminta maaf. Sebelum hal itu ia lakukan, maka sepanjang hari ia akan gelisah. Kegelisahan seperti itu jelas akan mengganggu konsentrasi kerjanya. Sam tidak mau berlama-lama menanggung kegelisahan. Sandi agak lama menerima telepon. Rupanya telepon itu dari Pramuda, kakak angkatnya Kumala, orang pertama yang menemukan Kumala ketika bidadari itu turun ke bumi, dan yang sekarang menjadi pemilik perusahaan tempat di mana Kumala duduk sebagai konsultannya. Bakal serial Dewi Ular dalam episode Roh Pemburu Cinta. Karena Sandi cukup lama melayani teleponnya Pramuda, maka semakin banyak kesempatan bagi Samon untuk merenungi kejadian tadi malam. Sejak dalam perjalanan tadi Sam selalu bertanya dalam hatinya dengan pertanyaan yang sama. Kenapa Aka bisa jadi begini? Ya, masih kental dalam ingatannya ketika ia pulang dengan membawa Mbak Ajeng, sebagai orang yang dipercaya mampu menghentikan suara tangis misterius di kompleknya. Pada dasarnya memang upaya tersebut tidak sia-sia, Mbak Ajeng memang punya kemampuan di bidang geng. Kemampuan itu sungguh sesuatu yang sangat mengejutkan bagi Sen, karena sama sekali tak menyangka kalau penjual roti bakar di Wow Tenda itu ternyata memiliki kekuatan supranatural. Bukan kemampuan yang pas-pasan, tapi cukup profesional. Padahal penampilan Mbak Ajeng biasa-biasa saja. Tidak selayaknya penampilan seorang dukun atau paranormal yang sering mempromosikan diri dalam iklan-iklan media cetak. Tanpa harus bertukar pakaian lebih dulu, Mbak Ajeng langsung saja dibawa Samon dari warungnya yang sedang dikemasi Barno. Pelayannya ketika memasuki komplek perumahan tempat tinggal Sen, perempuan itu menurunkan kaca pintu mobil. Dan suara tangis wanita yang misterius itu masih ada. Berhenti sebentar, Sen, tanya. Samon pun menuruti, menghentikan mobilnya dalam posisi masih tetap di tengah jalan. Mbak Ajeng menelengkan kepala, menyimak suara tangis itu. Kemudian ia menyuruh Samon menjalankan mobilnya kembali. Aku butuh tempat untuk melakukan upacara ritual kecil-kecilan. Apa ada tempat untuk itu? Tempat untuk ibunya paling bisa di rumahku. Kalau di rumah ketua rumah Lahtar diprotes atau ada kesalahpahaman. Di rumahmu, boleh juga. Tapi, apa nggak mengganggu anggota keluarga lainnya yang mungkin sedang? Aku cuma tinggal sama Di Inun, pelayan, nggak ada yang lain? Nggak ada. Biasanya sama, adikku, Johan. Tapi dia lagi ada tugas dari kantornya ke Medan. Sudah 3 hari ini aku cuma tinggal sendirian.
Mbak Ajeng diam sebentar, menyimak suara tangis yang masih saja terdengar, padahal mereka sudah jauh dari tempat mobil berhenti tadi. Suara tangis ini bukan berasal dari sekitar sini, nol, ya. Jadi, dari mana? Dari alam lain. Dari alam gaib, maksudnya? Ajeng mengangguk kalem. Setelah diam sesaat, ia bicara lagi dengan sesekali memperhatikan tempat-tempat tertentu yang dianggap rawan. Akhirnya ketika hendak melintasi jembatan sungai kecil berair sangat dangkal, Ajeng meminta Samon menghentikan mobilnya lagi. Samon pun menuruti permintaan itu, lalu perempuan itu melongokkan kepalanya sampai keluar mobil. Nah, itu sumbernya, seraya menunjuk ke suatu arah, di mana terdapat serumpun bambu hias pelengkap taman. Bambu hias yang kecil-kecil dengan daunnya yang indah itu tumbuh merimbun di sepanjang sungai, hingga tikungan jalan. Di dekat tanaman bambu itu terdapat lorong tembus kubur. Tak kelihatan oleh mata awam sih, tapi yang jelas di situ ada semacam rongga panjang yang menghubungkan dimensi kita dengan dimensi alam sana. Suara tangis itu adanya di alam kubur. Kenapa suaranya bisa sampai sini? Karena suara itu keluar melalui lorong tembus kubur yang di bambu-bambu itu. Tapi kenapa terdengar seluruh komplek? Padahal komplek ini luas sekali. Suara gaib dengan suara biasa jangan disamakan dong. Suara gaib bisa memenuhi sebuah kota, tergantung kekuatan gelombang suara tersebut. Kalau kekuatan suara gaib itu mempunyai frekuensi tinggi, maka satu kota pun bisa mendengar suara itu. Tapi kalau frekuensinya rendah, ya hanya radius tertentu yang dapat mendengarnya. Tapi, dulunya nggak begini kok. Baru malam ini aja ada suara aneh kayak gitu. Lorong tembus kubur dapat terbuka apabila mengalami getaran hebat, semacam gempa alam gaib yang membuat tanah kubur merekah. Begitu pula kalau di sana terjadi lagi guncangan semacam gempa cukup hebat, maka lorong tembus kubur akan tertutup dengan sendirinya. Sam menggumam sambil manggut-manggut mobil berjalan pelan diarahkan ke rumah Eva. Jadi bagaimana mengatasinya? Menyumbat lorong itu? Kalau sumbatannya agak kuat bisa jebol dan semakin lebar ruang pantulnya. Ntar semua suara kubur bisa terdengar di seluruh perumahan ini. Termasuk cerita roh yang tersiksa di alam kuburnya, bisa kedengaran loh, Lih, menyeramkan sekali kalau sampai terjadi begitu. Nah, jadi lebih baik membujuk yang bersangkutan agar berhenti menangis. Atau menjauh dari lorong tembus kubur itu kalau dia masih ingin menangis. Caranya, dengan melakukan ritual kecil. Maksudnya ritual yang tidak membutuhkan tumbal, darah, bayi, atau sejenisnya. Jadi, apa yang harus kita persiapkan dalam ritual nanti? Air putih, kopi pahit, dan teh pahit. Ada kan? Ada. Biar nanti pelayanku yang siapkan. Nol, nggak usah. Biar aku sendiri yang membuatnya, karena aku tahu ukuran pahitnya kopi yang disukai roh-roh penasaran macam itu. Oh, jadi, Mbak Ajeng sendiri yang mau bikin minumannya? Boleh, nanti saya bantu menyiapkan segala sesuatu, Nva. Satu lagi, aku butuh kamar khusus. Kamar khusus. Paling ada enggak kamar tidurmu. Ya, nggak apa. Asal tidak buat mondar-mandir orang. Terkunci rapat. Jangan sampai ada yang melihat ritualku, kecuali kamu nggak apa-apa. Karena kamu kan pemilik kamarnya. Aku di luar saja nanti supaya. Oh, nggak. Sergah Ajeng, kamu harus ada dalam kamar itu. Sebab, aku takut kalau ada barang yang hilang, lalu hati kecilmu mencurigaiku. Demi keamanan bersama, kamu harus ada di kamar itu. Mau tiduran kek, mau duduk, atau mau apa saja terserah. Nada bicaranya sudah mulai tegas-tegas, sulit disangkal atau dibantah oleh Sam. Yang bisa dilakukan Sam adalah menuruti apa yang menjadi perintah Ajeng. Sam sendiri punya rasa heran dalam hatinya, mengapa ia menjadi sangat patuh pada perempuan itu. Bahkan ia sadar dirinya jadi seperti robot yang tidak pernah bisa menolak perintah apapun. Wajah cantik itu memang sudah mulai tampak berwibawa, sejak menjelaskan tentang lorong kubur tadi. Setibanya di rumah Sam, persiapan tadi segera dilakukan. Mereka juga masih mendengar suara tangis tersebut seperti berasal dari belakang rumah. Jelas sekali. Tapi Ajeng sarankan agar Sam jangan menghiraukan suara itu lagi, karena suara tersebut mengandung gelombang mistik yang dapat merusak sistem kerja otak, emosi dan khususnya kejiwaan orang yang mendengarnya. Perempuan ini benar-benar pintar, ujar Sam membatin. Dia bukan dukun kampungan. Dia memiliki pola pikir akademis, bisa menghubungkan hal gaib dengan logika. Hebat betul dia. Sudah hebat pengetahuannya, hebat pula daya pikatnya. Dari tadi belum reda jantung berdebar-debar membayangkan berada dalam pelukannya. Biasanya aku nggak semudah ini membayangkan hal-hal seperti itu. Aku jadi benar-benar tertarik padanya. Setelah minuman selesai dibuat, Sam disuruh membawanya ke kamar. Sam menurut saja tanpa keluh kesah atau gerutuan batin. Mbak Ajeng pergi ke kamar. Mandi sebentar, kemudian keluar dari kamar mandi sambil menyuruh Sam menutup dan mengunci pintu kamar. Sam mematuhi perintah itu. Jantungnya makin berdetak-detak, karena sadar dirinya sekarang berada dalam kamar hanya berdua dengan Ajeng. Matikan lampunya, buka sedikit pintu kamar mandi, biar ada penerangan samar-samar, katanya sambil ia melepaskan sweater. Suasana kamar jadi remang-remang, karena hanya mendapat penyinaran dari bias cahaya lampu kamar mandi. Suasananya cenderung romantis bagi Simon. Ajeng meletakkan minuman tadi di lantai bersama nampannya. Nah, sekarang kamu mau tiduran di ranjang, mau menghadap ke arah mana saja? Ya, terserah, tapi yang jelas aku harus melepas pakaianku. Tanda seru. Ya, aku harus telanjang bulat supaya auraku sampai ke alam sana. Oke, tapi kalau kamu mau ngintip? Gak usah ngintip. Lihat langsung juga boleh kok, seraya dia melirik penuh makna. Ajeng benar-benar melepas semua pakaiannya. Samon berusaha untuk buang muka. Namun Hasret yang semakin menggelora memaksa matanya untuk sesekali melirik sebentar, lalu memandang ke arah lain lagi. Hal itu dia lakukan berulang-ulang sambil duduk di kursi komputer. Namun karena tak boleh menyalakan lampu, tentunya juga komputer, maka yang dialami Sam adalah siksaan dari keresahan bertubi-tubi. Keringat dingin pun mulai membasah di sekitar leher dan pelipisnya. Sekitar 5 menit lamanya, Ajeng duduk bersila di lantai seperti orang sedang meditasi. Kursi komputer berada menyamping dari posisi duduknya Ajeng, sehingga mata Samon berkali-kali tertuju pada gumpalan dada yang tampak besar, kencang dan menjorok ke depan. Meski ia sudah buang muka, namun tanpa disadari mukanya kembali berpaling dan menatap keindahan tubuh Ajeng dalam gemermangan cahaya sensual itu. Tiba-tiba, terdengar suara seperti benda jatuh di permukaan air, ceplung, tanda seru.
Samon memperhatikan 3 minuman di depan Ajeng mulai terperangah, karena melihat dengan mata kepalanya sendiri, minuman teh pahit menyusut dengan sendirinya. Seperti ada yang menghisapnya memakai pipet sedotan. Suut, minuman teh itu pun akhirnya tinggal bagian ampas. Gila, bisa begitu, ya, siapa yang minum tuh? Kopinya juga. Samon melebarkan matanya, maka tampak jelas olehnya air kopi yang masih panas itu menyusut dengan cepat, sampai tinggal bagian ampasnya saja. Minuman air putih juga demikian. Kurang dari setengah menit setelah penyusutan minuman itu, suara tangis perempuan itu berhenti, hilang. Sekarang yang ada hanya keheningan malam. Sam mencoba mempertajam pendengarannya, namun hasilnya tetap sama. Suara tangis misterius itu telah berhenti total. Ajeng berhasil membuat tangis itu berhenti. Hebat, hebat sekali dia. Sanjung Samon dalam hatinya. Ajeng mengusap wajahnya dengan telapak tangan, pertanda acaranya sudah selesai. Samon buru-buru buang muka, biar tak ketahuan habis melakukan kenakalan dengan Mather. Namun, ternyata perempuan itu justru memanggilnya dengan suara lirih. Sam, hei, Sam, ya, Mbak tanda tanya. Sam tak menengok. Sam sebentar, ku beritahu hasilnya. Lagi-lagi Sam patuh dengan perintah itulah menghampiri dan jongkok di damping Ajeng. Perempuan itu sedikit memutar badan agar berhadapan. Dan, Samon menjadi salah tingkah dalam melemparkan pandangan matanya. Kau tadi lihat minuman itu, susut sendiri? Ya, lihat, Mbak. Suara tangis itu juga sudah berhenti, bukan? Ya, sudah berhenti. Sekarang tinggal kau memenuhi syaratnya, seperti yang kubilang di warung tadi. Syaratnya apa? Mendekatlah, dekat lagi. Sam mendekatkan telinganya, menyangka akan dapat bisikan. Tapi tangan Ajeng meraih dagu Sam dan memalingkan wajah Sam pelan-pelan hingga beradu wajah dengannya. Bibir Ajeng merekah dengan mata sayu dan suara mendesah. Mbak, Jisukam, halaman ini gurem gak jelas. Hanya saja ianya tidak keluar dari pakem. Paginya, ketika ia harus berangkat ke tempat kerja, maka sekujur tubuh Sam merasakan pegal dan sakit-sakit semua. Terutama pada setiap persendian tulang dan urat-urat tertentu juga merasakan lemah, tak bertenaga, dan pandangan matanya sering kabur. Kondisi seperti itu berusaha disembunyikan. Sam yang harus mengantar pulang Ajeng sebelum ia menuju kantornya, masih bisa tampak tenang dan sehat-sehat saja. Bahkan sempat bercanda dengan Ajeng dalam mobil yang sedang berjalan. Kamu gak jerah kan, Sam? Jerah kalau cuma sekali ini, jawabnya berseloroh. Maunya tiap hari, ya. Itu berarti kamu harus memiliki aku. Dan untuk memiliki aku ada syaratnya. Syarat melulu, Sam tertawa. Oh Kai, apa syaratnya? Coba sebutkan, siapa tahu aku bisa memenuhi syarat itu. Kayaknya nggak mungkin kamu bisa memenuhi syarat itu, karena syarat itu jauh dari jangkauanmu. Bukan bidangmu. Sebutkan saja, siapa tahu aku bisa. Ajeng berpaling menatap ke arah kanannya. Pria Hansam itu dipandangi beberapa saat, setelah itu baru bicara lagi. Syaratnya, kau harus bisa mencari kelemahan seseorang yang menjadi saingan profesiku. Kalau kau bisa menemukan kelemahan orang tersebut, maka kau bisa memiliki seluruh tubuhku, dan kau bisa menikmatinya kapan saja kau mau. Saingan? Siapa orang yang menjadi sainganmu itu, Mbak? Kau pasti mengenalnya. Samon berpaling menatapnya, Ajeng bersuara tegas dan jelas. Kumala Dewi. Jantung Samon seperti tersundut api. Andai saja saat itu ia tidak sedang memegang setel mobil, maka tubuhnya pasti akan tersentak kaget mendengar nama itu disebutkan Mbak Ajengnya. Samon buru-buru berlagak bingung, seolah-olah merasa asing dengan nama tersebut. Kumala Dewi? Orang mana itu? Ajeng tersenyum tipis bernada sinis. Memandang lurus ke depan dengan rona keangkuhan mulai membayang di wajahnya. Aku tahu kau sudah mengenalnya. Semalam pun kau ingin pergi ke rumahnya, bukan? Aku membaca pikiranmu dan mendengar suara hatimu, Sam. Gawat. Gumam hati Sam mulai kikuk. Ia seperti berada di lorong yang sempit. Tak ada jalan untuk mengelak lagi. Kalau kau bisa mendapatkan kelemahan Kumala Dewi, maka kau akan memiliki kehangatanku selamanya. Kerongkongan terasa kering. Napas menjadi sesak. Sam merasa sulit melontarkan sepatah kata pun dari mulutnya. Bahkan menelan ludahnya sendiri saja sulit sekali. Yang bisa bicara hanya hatinya. Siapa perempuan ini sebenarnya? Dewi sebenarnya hanya Kumala Dewi yang tahu bahwa suara tangis misterius yang didengar di komplek perumahan Jatiwangi itu ternyata adalah suara tangisnya si Barbie. Bukan tangis dari alam kubur seperti yang dikatakan Mbak Ajeng kepada Samon. Hanya saja, agaknya Ajeng memang punya kemampuan supranatural yang tinggi, sehingga ia mampu memberikan minuman kepada Barbie melalui lapisan alam gaib. Masih jauh lagi perjalanan kita, ya kan? Tanya Barbie yang tampaknya sudah mulai lelah mengikuti langkah kaki Kumala. Kakak nggak tahu apa masih jauh atau sudah dekat, Barbie. Yang jelas kita harus terus berusaha mencari jalan keluar. Jangan menyerah. Setiap usaha yang gigih pasti ada hasilnya, sayang. Rambut anak itu diusap-usap, seperti diacak-acak. Kumala suka memperlakukan demikian. Barbie pun tidak merasa jengkel. Yang membuat ia jengkel adalah perjalanan itu sendiri. Kumala membawanya berjalan melintasi padang rumput orange tanpa bekal makanan dan minuman. Barbie merasa lelah dan ingin istirahat. Tapi Kumala tak memahami hal itu, sehingga Barbie pun terpaksa bicara dengan cemberut. Kalau jalan terus begini, nanti kakiku jadi buntung, kan? Kenapa buntung? Kan kapek jalan terus. Dewi ular tertawa kecil. Ya, kalau begitu, kita istirahat di bawah pohon sana, ya. Di sana rindang, dan kalau terjadi apa-apa kita bisa berlindung, oke? Dari tadi Kumala mencoba melakukan komunikasi gaib, tapi tidak berhasil. Hubungan gaib di situ tidak mendapat sinyal. Ia baru mengetahuinya, dan semakin merasa harus lebih tangguh lagi dalam upaya menemukan jalan keluar. Sebab kini ia yakin betul dirinya sudah terasing dari alam manapun. Kan? Lihat ke atas deh. Pohon ini ada buahnya, kan? Iya, ada buahnya. Buah apa ini, ya? Mangga bukan, jeruk bukan. Aku lapar, Kak rengek si kecil Barbie. Tapi buah pohon ini belum tentu bisa dimakan, sayang siapa tahu mengandung racun mematikan. Barbie mengeraskan jari telunjuknya, jari itu dijulurkan ke batang pohon yang menyerupai pohon beringin. Cerubuk. Dengan mudahnya jari itu bisa masuk ke batang pohon yang keras itu. Kumala Dewi terperanjat melihat apa yang dilakukan Barbie. Benar-benar hebat anak ini.
Jarinya bisa berubah menjadi seperti batu pisau. Dengan mudahnya dia mencolokkan jarinya pada batang pohon sekeras ini. Sebenarnya Kumala sendiri bisa melakukan hal itu. Tapi yang membuatnya kagum adalah kondisi Barbie yang masih kecil. Sangat muda sekali. Tapi sudah mampu melakukan hal seperti itu. Dibandingkan yang sudah dewasa, maka Barbie akan mendapat nilai plus. Karena kecil-kecil sudah memiliki kesaktian seperti itu. Kayaknya nggak mengandung racun, kan? Kata Barbie. Dari mana kau bisa tahu? Lihat aja, Is menunjukkan jari tangannya yang basah. Getah pohon ini tidak langsung kering di jarimu. Berarti tidak mengandung racun, kan? Oh, begitu ya caramu mendeteksi racun. Pikir Kumala. Aku mau makan buah ini, ya kan? Baik, kalau kau yakin tidak racun, kakak akan ambilkan. Dewi ular tidak memanjat pohon itu. Cukup dengan menghentakkan telapak tangannya ke batang pohon satu kali, maka buah-buah berwarna merah itu pun berjatuhan. Duh, tanda seru. Duh, tanda seru. Pohon bergetar dan buahnya berjatuhan. Barbie bersorak girang sambil memunguti buah yang bentuknya mirip mangga, tapi kulitnya mirip kulit jeruk. Warnanya ungu seperti terong. Ini sejenis apel, barangkali, gumam Kumala sambil memeriksa salah satu dari buah tersebut. Mengandung air dan mudah digigit. Tangan dikupas lebih dulu. Barbie langsung menggeragotnya seperti ia makan buah apel. Bawalah beberapa sebagai bekal perjalanan kita, Barbie. Kakak tidak mau. Gak lapar, iya kan? Belum. Tapi mungkin nanti kakak akan memakannya kalau sudah benar-benar lapar. Mereka mulai melangkah lagi. Sambil berjalan ke arah mana saja, Dewi ular sebentar-sebentar melepaskan sentilan dari jari tangannya ke udara sekeliling mereka. Sentilan itu mengandung tenaga inti yang dapat untuk menengarai adanya ruang kosong, rongga, sekat dan sebagainya, yang diharapkan dapat menjadi jalan keluar dari alam aneh itu. Ketika mereka berada di tanah sedikit tinggi, salah satu buah yang dibawa Barbie jatuh menggelinding. Ya jatuh, tanda seru. Barbie tak mau kehilangan salah satu bekalnya. Ia buru-buru mengejar buah itu dan mengungutnya. Pada saat itulah Kumala Dewi melihat sekelebat bayangan hitam yang segera menyambar Barbie. Wust, kakak, hei, lepaskan dia. Seruan itu diiringi gerakan melayang cepat, seperti terbang. Slaap. Bayangan hitam itu menenteng Barbie dengan satu tangan. Anak mungil bak boneka itu berteriak-teriak sambil meronta. Agaknya ia tak berhasil melepaskan tangan yang menentengnya karena tangan bayangan itu tak dapat dipegangnya. Kakak, tanda seru. Slengus. Dewi ular menerjang bayang hitam tanpa naga. Usahanya itu sia-sia. Seperti menerobos gugusan asap hitam. Ia terpaksa kembali mengejar dengan gerakan melayang terbang. Berkali-kali ia berhasil menerjang lawannya, namun lawannya selalu lolos karena tak dapat dipegang. Celaka. Dia nggak bisa disentuh. Kalau begitu aku harus gunakan aji tapak serap. Dewi ular sengaja hinggap di salah satu gugusan batu kuning. Kedua telapak tangannya segera saling gosok, kemudian diculurkan ke depan dalam satu sentakan. Hup, tanda seru. Energi menghisap dikerahkan. Maka, bayangan hitam yang sudah lari menjauh itu dapat tertarik mundur. Terhisap oleh kedua telapak tangan Kumala. Bahkan rambut panjang Barbie pun ikut meriap-riap terhisap. Tangan tersebut berus. Barbie menjerit karena tubuhnya melayang tersebut. Tangan Kumala sudah berhasil lepas dari tangan si bayangan hitam. Dalam sekejap sudah tubuh anak itu sudah tertangkap dalam pelukan Dewi ular. Kak, tenang. Kau sudah dalam pelukanku, Barbie. Kumala Dewi memeluk Barbie dalam gendongannya. Tapi si bayangan hitam tak mau tinggal diam begitu saja. Ia masih penasaran ingin merampas Barbie dari tangan Kumala. Seberkas sinar perak melesat dari tangan bayangan titik itu. Dewi ular menyentakkan kakinya dan tubuh pun melesat ke atas dengan cepat sambil menggendong Barbie. Sinar perak itu berhasil dihindari dan menghantam salah satu pohon di kejauhan sana. Blegar titik. Dentuman itu besar dan keras sekali. Alam aneh itu seperti akan tenggelam ke dasarnya, berguncang hebat. Hal itu membuat Kumala dapat mengukur kekuatan lawannya yang tidak bisa dianggap enteng. Kini ia bergerak menuju salah satu pohon yang tumbuh di dataran tinggi. Kat, bayangan itu mengejar kita. Seru Barbie. Turunlah dulu. Diam di balik pohon, ya. Melihat bayangan itu melayang cepat, Dewi ular segera menyambutnya dengan gerakan meluncur cepat pula. Slaap, tanda seru. Sebelum saling bertabrakan di udara, Kumala Dewi berubah menjadi sinar hijau berbentuk seperti naga kecil. Sinar itu menerjang bayangan hitam yang tampak kehilangan konsentrasi sekejap. Wow, blegar. Benturan sinar hijau dengan bayangan hitam menghasilkan ledakan dahsyat dengan semburan cahaya api berukuran besar. Ketika cahaya api itu padam, asapnya bergumpal-gumpal membentuk seperti sebongkah batu raksasa berwarna hitam pekat dan melambung ke atas dengan cepat. Wow, BBSS. Di atas sana gumpalan asap hitam pekat itu berangsur-angsur pudar. Dewi ular kembali menghampiri Barbie setelah yakin bahwa lawannya telah musnah bersama gumpalan asap hitam pekat tadi. Kamu nggak apa-apa kan? Barbie menggeleng, 3 buah tadi masih dipeluknya dengan 2 tangan, seakan takut terjatuh lagi. Syukurlah kalau kamu nggak apa-apa. Udah, tenang aja. Jangan takut, kakak akan selalu melindungimu, Barbie. Aku nggak takut kok, kata anak itu. Aku cuma jijik dijepit tangan yang gak bisa kuraba. Maunya amis, kan? Kenapa tadi kamu nggak gunakan kesaktianmu? Aku lupa cara menggunakannya. Dewi ular tarik napas panjang. Memaklumi keadaan Barbie. Itu tadi bayangannya siapa, Kak? Entahlah. Tapi mungkin itu tadi bangsa siluman penghuni alam ini. Atau sejenisnya. Siluman itu apa? Kakak jelaskan sambil jalan. Yuk, aku capek. Kakak gendong aku kayak tadi, ya? Barbie, kamu. Nanti gantian, aku gendong kakak. Kumala tersenyum geli. Cerdik juga anak ini. Pintar merayu. Karena bujukan itu lucu, menyenangkan, maka Kumala Dewi tak keberatan menuruti keinginan Barbie. Pikirnya, dengan menggendong Barbie gerakannya bisa lebih cepat lagi, sehingga seluruh alam ini bisa dijelajahi dalam waktu lebih cepat dibandingkan harus jalan kaki seperti tadi. Namun rencana, tetaplah rencana. Langkah Sang Dewi jelita terhalang 5 sosok bayangan hitam tanpa naga. Tak jelas bentuk rupanya, tak jelas bentuk pakaiannya, atau mungkin malah tidak berpakaian. Lelaki atau perempuan juga, tak jelas. Sulit dibedakan. 5 bayangan itu berukuran lebih tinggi dari yang tadi. Wow, keren, tanda seru. Hush, diam kau, Barbie. Keren, apanya yang keren? Mereka lebih besar dari yang tadi, kan?
Mereka juga termasuk siluman kan? Siluman, siluman. Bisik Kumala sambil tetap menggendong Barbie. Lalu, tiba-tiba ia mendengar suara serak sedikit menggema. Kami bukan siluman. Barbie yang berada di gendongan belakang Kumala berbisik, ayo, tebak, yang mana yang bicara? Kak. Kumala tak menghiraukan bisikan itu, karena memang sulit membedakan yang mana yang bicara. Mulut mereka tak jelas ada di sebelah mana, begitu pula mata dan telinganya. Bentuk kepala mereka hanya oval polos hitam. Dewi Ular bersikap tenang dengan gerakan mata lincah penuh waspada. Kelima bayangan itu mendekat. Kakinya tidak melangkah, melainkan melayang di atas permukaan tanah. Mereka berhenti, dalam jarak sekitar 10 langkah dari tempat Kumala berdiri. Mau apa kalian menghadangku? Anak itu milik kami. Sekarang siapa yang bicara? Ketahuan yang paling tengah. Sebab ada gerakan dari tangannya saat meminta anak itu. Lupakan keinginan kalian. Anak ini tidak akan kulepaskan apapun yang kalian lakukan terhadap kami. Kau boleh pergi, tapi tinggalkan anak itu. Kenapa kalian menginginkan anak ini? Dia telah memakan buah kejantanan kami. Apa tanda seru? Dewi Ular terkejut, bahkan merasa ragu. Dengan pengertiannya sendiri tentang maksud mereka. Kami tidak akan mengganggu siapapun yang datang ke alam ini selama mereka tidak mengusik kehidupan kami. Tetapi anak itu telah memakan buah kejantanan kami, sehingga ia harus kami makan untuk mengembalikan buah kejantanan kami itu. Buah kejantanan bagaimana maksud kalian? Di alam ini, kaum jantan meletakkan buah kejantanannya di pohon-pohon, supaya tetap segar dan subur. Kami mengambilnya apabila sudah waktunya bagi kaum jantan membuahi ladang kenikmatan kaum betina kami. Yang paling ujung kiri menimpali. Jika salah satu dari kami kehilangan buah kejantanan, maka yang bersangkutan akan dikucilkan oleh kaum betina, karena dianggap masih anak-anak. Dikucilkan oleh kaum betina merupakan siksaan paling berat dan sangat memalukan bagi harga diri kaum jantan. Wah, Kumala mendesis pelan setelah mengerti betul maksud mereka. Ia segera berbisik kepada Barbie. Hei, buang buah-buah itu. Katanya buat bekal perjalanan kita, Kak. Sudahlah, turuti saja perintah kakak. Buang buah-buah itu. Kau belum pantas memakannya, Barbie. Itu untuk wanita dewasa. Maksudnya bagaimana sih, Kak? Aduh, ini anak cari penyakit aja. Udah, buruan lemparkan semua buah itu ke mereka. Barbie yang masih belum paham itu terpaksa menuruti perintah sang kakak. 3 buah yang sedianya untuk bekal di perjalanan terpaksa dilemparkan ke arah 5 bayangan tersebut. Ambillah itu. Dan, maafkan anak ini. Anak ini tidak tahu apa-apa tentang yang kalian bicarakan tadi. 3 bayangan memungut buah yang dilemparkan Barbie. Tapi yang paling tengah masih menuntut diserahkannya Barbie kepada mereka. Kami harus memakan anak itu. Karena dia sudah memakan 2 buah kejantanan kami. Tanda seru. Kalau begitu kalian harus berhadapan denganku. Koma apa boleh buat? Wut. Tiba-tiba bayangan yang tengah melepaskan pukulan tanpa maju sedikit pun. Gelombang pukulan itu berupa gumpalan asap biru yang meluncur deras ke arah Dewi Ular. Namun hal itu sudah diwaspadai oleh Dewi Ular. Maka, dengan cepat Is pun melepaskan sinar hijau dari kedua matanya. Sinar hijau lurus itu menghantam gumpalan kabur biru. Jagar. Ledakan itu menimbulkan gelombang hawa panas yang menyentak kuat. Kelima bayangan terpental, Dewi Ular sendiri juga terpental. Barbie hampir saja jatuh dari gendongannya kalau saja anak itu tidak berpegangan rambut Kumala kuat-kuat. Kumala menyeringai bukan karena hentakan gelombang panas tadi, melainkan karena rambutnya ditarik Barbie kuat-kuat. Lepaskan rambutku, Barbie. Barbie melepaskan pegangan pada rambut Kumala. Kini Dewi jelita itu berdiri dengan tegak kembali dan tetap menggendong Barbie di punggungnya. Namun kini ia sadar bahwa ternyata dirinya sudah dikepung oleh beberapa bayangan hitam yang berukuran tinggi besar, seperti yang 5 tadi. Mereka mengurung Kumala dalam jarak sekitar 30 meter. Salah satu dari kelima bayangan yang tadi terpental berkelebat masuk dalam kepungan, berhadapan dengan Kumala. Kau telah terkepung. Serahkan anak itu, dan kami akan tunjukkan padamu jalan keluar dari alam ini. Kalian boleh ambil anak ini kalau sudah bisa lumpuhkan kekuatan Dewi Ular. Tanda seru. Bayangan yang berhadapan dengan Kumala tersentak kaget, diiringi gerakan mundur antara 2 meter. Ternyata yang tercengang kaget bukan hanya dia, tapi hampir semua bayangan hitam yang mengepungnya. Bahkan suara mereka mulai terdengar gemuruh dengan masing-masing menyebut nama Dewi Ular. Dewi Ular, celaka. Ya, Dewi Ular. Dia rupanya tanda seru. Dalam hati Kumala bertanya, ada apa mereka? Kenapa ada yang mundur sampai jauh? Lalu, bayangan yang di depan Kumala itu bersuara lagi. Kali ini suaranya lemah dan terkesan gemetar. Benarkah kau adalah Dewi Ular tanda seru? Ya. Kenapa? Putri Sang Nagadini? Betul. Lalu, bayangan itu berseru kepada yang lain dalam bahasa mereka. Mahasoka, Boozna Aa. Sebegitu banyaknya bayangan hitam yang mengurung Kumala Dewi, tiba-tiba berlutut, dengan kepala tertunduk, membungkuk, nyaris menyentuh tanah. Beberapa saat kemudian mereka tegak kembali, namun tetap berlutut tak ada yang berani berdiri. Termasuk bayangan hitam yang berhadapan dengan Kumala. Atas nama rakyatku, aku mohon ampun padamu, karena kami tak tahu kalau kamu adalah putri Hyang Dewi Nagadini yang kesohor itu. Kalian kenal sama ibuku? Kami adalah sekelompok roh tanpa raga yang pernah diselamatkan oleh ibundamu dari ancaman kepunahan Dewa Brang. Jika tidak ada pembelaan dari Hyang Dewi Nagadini, maka alam ini sudah dihancurkan oleh Dewa Natalaga, karena dianggap sebagai tempat persembunyian para jin. Karena pembelaan dari Hyang Dewi Nagadini, maka kami bersumpah akan mengabdi pada beliau dan anak cucunya kelak. Oh no, Kumala ngangguk-ngangguk. Selama ini ia belum pernah mendengar ibunya bercerita tentang alam roh tanpa naga. Dewi Nagadini itu siapa, Kak? Bisik Barbie. Mamaku. Mama itu apa? Tar aja penjelasannya. Kumala Dewi menurunkan Barbie karena ia yakin tempat itu sudah aman baginya. Dan pimpinan roh tanpa raga itu menyatakan mencabut tutupannya, yang berarti Barbie sudah tidak lagi menjadi incaran mereka. Setelah menceritakan dirinya jatuh dan tersesat di alam itu, maka pimpinan roh tanpa raga membawa Kumala ke salah satu bukit yang tidak terlalu tinggi dan mudah didatangi. Di atas bukit itu Kumala melihat lubang besar di udara. Lubang besar itu memiliki tepian bercahaya biru uranium. Itu tempat Nyai Dewi. Tempat apa itu? Itu yang dinamakan lorong tembus kubur. Oh, menyeramkan juga namanya. Masuklah ke lorong itu.
Karena hanya itulah satu-satunya jalan keluar dari alam ini, Hyang Dewi Ular. Baiklah, terima kasih atas bantuan itu. Boleh aku tahu namamu? Janggapala, Nyai Dewi. Janggapala, HMMM, baik. Damai sejahtera bersama rakyatmu, Janggapala. Selamat jalan, Nyai Dewi Ular. Janggapala membungkuk, memberi hormat penuh hikmat. Dia belum bergerak dari posisi bungkuknya, sebelum Dewi Ular dan Barbie melompat masuk ke lorong bercahaya. Wust. Kemudian hilang dari pandangan Janggapala. Dewi Ular meluncur deras bagaikan terhisap kuat oleh energi yang ada dalam lorong tembus kubur itu. Tak lupa si kecil boneka Barbie itu dipeluknya kuat-kuat agar jangan sampai terpisah darinya. Perjalanan melayang cepat itu melewati lautan mayat berbau busuk. Tapi tak satu pun mayat yang hidup secara gaib di sana ada yang berani mengganggu perjalanan Dewi Ular. Sebab mereka tahu siapapun yang muncul dari lorong tembus kubur berarti berasal dari alam roh tanpa naga. Para mayat hidup di situ tak ada yang berani melawan kesaktian para penghuni alam roh tanpa naga. Slaap, suunus. Berhubung Dewi Ular dan Barbie jatuh terhempas di tempat yang berudara hangat ada cahaya sinar matahari, namun sudah redup. Ternyata mereka berdua sudah berada di alam kehidupan manusia. Dewi Ular segera membawa pergi Barbie keluar dari rumpun bambu yang ada di pinggir sungai kecil. Kita di mana ini, Kak? Di alam manusia. Tapi entah di mana ini. Kumala dan Barbie sudah berada di tepi jalan beraspal masih bingung kemana arah yang harus dituju. Pada saat itu sebuah mobil hitam melintas di depannya, tiba-tiba mobil itu berhenti mendadak sampai suara remnya seperti perawan mencerit. Cilit. Lalu, dari dalam mobil itu nongol kepala seorang pemuda tampan yang segera berseru keras-keras. Kumala hah? Samon Kumala yang belum sadar bahwa ia sebenarnya berada di komplek perumahan Jatiwangi Estate. Tempat itu adalah tempat yang pernah ditunjukkan Ajeng kepada Samon tentang adanya sebuah lorong gaib yang disebut lorong tembus kubur. Ajeng benar. Tapi siapa Ajeng sebenarnya? Mengapa ia merasa bersaing berat dengan Kumala Dewi? Hal itu akan dibahas oleh Samon dan Kumala dalam kisah berikutnya. Parit kematian selesai. Play. Oke, para Edabers. Mama itu apa terajab? Play. Tombol. Ketuk 2 kali untuk mengaktifkan. Ketuk 2 kali entah untuk tekan lama. Etalase itu dan etal dalam berbagi. Demikian. Sama-sama telah kita dengarkan dan simak kelanjutan kisah cerita Bidadari Cantik Naga Sakti serial Dewi Ular dalam episode Lorong Tembus Kubur. Nantikan kisah-kisah berikutnya. Semoga kisah kali ini dapat menghibur kita semua. Silakan like jika kamu suka dengan video kali ini. Share ke sosial media kamu semua. Dan sampai jumpa di postingan-postingan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.